Kakak sekalian, kita memperkenalkan bahwa Kak Dr. Indra ini adalah seorang pakar inovasi. Beliau banyak menjadi konsultan di banyak perusahaan besar di Indonesia. Saya bacakan mungkin sedikit saja secara garis besar. Beliau adalah CEO dan co-founder Corporate Innovation Asia, kemudian co-founder Leadership Group, co-founder Sukses Mulia Foundation, kemudian content creator, master trainer, coach, and konsultan. Kalau pendidikan beliau juga luar biasa sekali di sini. Beliau Doctor of Research in Management di Binus University, kemudian Magister Psikologi di Universitas Indonesia, kemudian Bachelor of Commerce di University of Melbourne, Australia. Kemudian sejumlah penghargaan juga luar biasa sekali, sertifikat dan penghargaan yang luar biasa sekali. Jadi kami merasa berterima kasih nih Kak Indra mau datang ke kita ya. Ternyata tadi saya lihat CV beliau juga pramuka. Tapi biarlah nanti beliau tepuk tangan dulu ya. Pramuka itu saya lihat foto-fotonya luar biasa sekali dan menjadi kebanggaan bagi kami. Saya ini sebenarnya penggemar rahasianya Kak Dr. Indrawan karena saya mengikuti YouTube-nya gitu ya, banyak YouTube-nya yang saya ikuti dan kami ambil ilmunya, alhamdulillah sangat bermanfaat. Kakak sekalian, semoga kita tidak melewatkan materi-materi ini, kita ambil, kita serap ilmunya Kak Dr. Indrawan, mudah-mudahan akan menjadi sesuatu yang berharga bagi perkembangan gerakan pramuka di Indonesia. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan Kak Dr. Indrawan. Terima kasih Kak Romi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kak Romi boleh nggak izin saya berdiri aja di depan? Boleh? Boleh ya? Ini ada panggung besar sekali nih, saya nggak kalau nggak kepake ya. Baik. Baik, ada klikernya kah atau pakai gimana? Operator aja ya, nggak pakai kliker ya. Di next saja. Kalau ada bukan pointer, kliker. Yang berikutnya. Oh nggak ada ya. Berarti pakai voice activated ya. Next gitu ya. Oke. Boleh ditampilin dulu kenalannya? Makasih Kak Romi tadi udah ngenalin saya. Ini mohon izin saya jalan-jalan di sini nggak apa-apa ya? Supaya bisa lebih dekat nyapa Bapak Ibu teman-teman sahabat-sahabat semuanya. Jadi ceritanya tadi pagi itu saya bongkar lemari gitu ya, nyari baju pramuka saya di mana gitu ya. Ya ternyata itu entah sudah berapa purnama yang lalu saya pakai baju seragam pramuka dan dapatnya cuma begini aja. Paling nggak agak mirip sedikit ya Bapak Ibu ya. Ya. Tadi saya ke sini tuh pakai kacunya anak saya yang masih SMP sebenarnya gitu. Cuman sama Kak Prakoso, Dok, itu kayaknya kekecilan dok, dikasih yang baru seperti ini. Jadi terima kasih ya. Jadi keren sedikit pada sore hari ini. Baik, izin Bapak Ibu, teman-teman, sahabat-sahabat semuanya, kita punya waktu sampai setengah 6 nanti. Kita akan ngobrol, kita akan diskusi tentang gaya inovasi. Yang saya rasa itu sebuah keniscayaan kita gerakan pramuka ini harus sudah mulai transformasi. Kita nggak bisa lagi pertahankan cara yang lama, pola yang lama, model yang lama. Dan kalau saya dengar dari panitia, sejak kemarin pun kita udah ngomongin nih tentang agile, tentang desain organisasi berikutnya, program pramuka berikutnya. Betul ya? Nah, hari ini kita akan ngomongin dari aspek inovasinya. Karena nggak mungkin semua impian kita, idealisme kita tentang gerakan pramuka beneran bisa relevan, beneran bisa ngasih value yang paling tinggi untuk negeri ini kalau kita nggak inovasi. Boleh ya? Oke, baik. Sudah bisa ditampilkan slide-nya? Baik. Oke. Kecil ya, nggak bisa digedein. Nanti nggak kebaca sama teman-teman. Ya, yes, terima kasih. Oke, boleh next. Next lagi. Oke, teman-teman bisa ngeliat nggak ada foto saya di situ? Nggak kelihatan ya. Soalnya emang nggak ada foto saya di situ, Bapak Ibu. Karena itu zaman saya masih pramuka dulu itu yang punya tustel itu sedikit sekali. Apalagi kalau dibawa ke pramuka kayak gini kayaknya kagak mungkin. Jadi sayangnya saya nggak punya memori secara fisik dalam bentuk foto tentang waktu dulu saya ikut pramuka. Tapi jujur kenangan akan setiap aktivitas teman-teman sahabat yang saya temui waktu saya ikut pramuka dulu tuh nggak pernah hilang di pikiran saya.
Karena apa yang terjadi pada saat itu ngebentuk diri saya pada hari ini. Jadi ketika saya diundang untuk bisa ketemu dengan kakak-kakak semuanya, ngomongin tentang pramuka, saya senang banget. Karena punya impian, punya harapan besar agar gerakan pramuka ini di Indonesia lebih masuk ke mainstream, dekat dengan anak-anak saya nantinya, dan akhirnya bisa menentukan karakter bangsa berikutnya. Ya, next. Nah, saya mungkin bisa mengatakan saya bukti nyata bahwa memang apa yang dilakukan oleh gerakan pramuka ini ngefek, ngefek banget. Kalau kita lihat dari risetnya, ini risetnya yang melakukan World Organization of Scout Movement dunia, mereka itu ngebandingin anak-anak yang ikut pramuka ada 4.000 dan anak-anak yang nggak ikut pramuka 3.000-an. Terus dibandingin nih, setelah dia ikut pramuka, kemudian gimana tuh di masa depannya dia? Ternyata mereka yang ikut pramuka, mereka punya kepercayaan diri yang lebih. Esteemnya juga lebih. Kemampuan interpersonal skills, komunikasi, berhubungan dengan orang lain juga jauh lebih bagus. Bahkan kesadaran, kepedulian sosialnya juga lebih baik. Dan itu ngebuat mereka dalam kehidupannya, dalam karirnya, jadi lebih baik dibandingkan mereka yang nggak ikut gerakan pramuka. Jadi kalau kita ngomongin manfaat pramuka ini udah nggak usah dibahas lagi deh. Manfaat banget, manfaat banget. Saya salah satu yang dapetin manfaat itu. Next. Dan Indonesia ini amazingly, luar biasanya kita itu paling banyak jumlah anggota pramukanya. Di sini ditulis 25 juta, walaupun tadi saya sempat ngobrol, kayaknya tuh angka itu angka estimate Mas Indra. Kita mungkin di angka 17-18 juta. Tetap aja lebih banyak dibandingkan negara lain. Di Amerika tuh cuma 1,39 juta bang. Nggak ada separuhnya kita. Ya. Dan kalau benar manfaat pramuka itu kayak yang diciptakan tadi, maka harusnya negeri ini jadi negeri yang sangat kuat. Karena anak mudanya punya karakter yang kuat, yang jumlahnya banyak. Jadi ngelihat data ini aja, dampak yang Bapak Ibu sebagai pimpinan di kuartir pramuka ini, itu perannya besar banget untuk masa depan negara ini. Nggak usah ngomong 25 juta, 17 juta. Lebih dari 10 kali lipatnya anak-anak muda di Amerika. Dan kalau benar riset tadi, wow, amazing. Kita beneran akan bisa manfaatkan bonus demografi di negeri ini. Next. Namun kemudian kita juga nggak bisa berbangga terlalu lama atau bahkan mungkin menyombongkan diri. Kenapa? Karena sudah muncul wacana tentang relevansi gerakan pramuka ini di dunia, nggak hanya di Indonesia. Bahkan kalau kita lihat statistik di Amerika, jumlah orang yang ikut gerakan pramuka di sana turun dari 1,97 juta di tahun 2019 jadi cuma 1,12 juta di tahun 2020. Bahkan konon katanya semakin kesini semakin turun, tinggal di bawah 1 juta saja. Oke, ini karena pandemi Mas Indra. Betul, pandemi punya dampak. Tapi ternyata kajiannya menentukan bukan hanya karena pandemi. Karena apa? Karena ada social trend di situ sebutannya. Ada tren sosial di kalangan anak-anak muda, remaja, yang melihat pramuka nggak lagi keren. Make sense sih, kalau zaman saya dulu, saya ikut pramuka lah, udah pasti lah. Kenapa? Karena pilihan lainnya hanyalah nonton unyil di rumah ya, hari Minggu. Atau main galasin, main bola sama teman-teman saya. So pramuka udahlah, udah pasti menangnya. Ya, dimana lagi ketemu dengan teman-teman yang beraneka ragam dari sekolah yang berbeda melakukan sesuatu yang seru dan keren. Tapi anak zaman sekarang saingannya pramuka tuh udah banyak. Ya, mereka bisa ikut kelas robotics gratis, coding for kids. Mereka bisa ikut ekskul badminton, bisa ikut ekskul yang beraneka ragam, yang macam-macam. Bahkan ya gadget itu akhirnya menjadi kompetitornya kita, ya nggak sih? So, muncul pertanyaan, kita tuh masih relevan apa enggak? Kalau kita nggak bertransformasi, nggak berubah, jangan-jangan angka yang tadi 25, bukan Mas Indra itu estimate, ternyata paling nggak sih cuman 17 sih gitu. Terus kita lanjut lagi ngobrolnya tadi ya kayak makin lama ngobrol, makin turun tuh angkanya. Sebenarnya sih kalau yang udah kita dapetin realnya cuma 5 juta Mas. Nah loh, itu untung ngobrolnya berhenti. Kalau saya terusin ngobrol mungkin turun jadi 2 juta kali. Ya. So, ini sebuah pertanyaan besar. Saya bisa mengatakan ini pramuka penting. Saya pengen anak-anak saya semuanya ikut pramuka karena manfaatnya jelas. Cuman kalau seandainya anaknya nggak tertarik ikut, ya kita orang tua mau gimana lagi, masa mau maksain terus. Kalaupun kita paksa mungkin mereka ikut tapi separuh hati.
Ya. Itu nggak akan dapat benefitnya, betul nggak sih? Maka tugas kita untuk jagain supaya gerakan pramuka ini terus relevan. Supaya manfaatnya bisa terus dirasakan sampai generasi-generasi mendatang, bahkan sampai cucu cicitnya saya nanti. Dan kejadian kayak gini bukan hanya di Amerika, next di Indonesia juga sama. Walaupun kita nggak punya data realnya, karena saya udah search di mana-mana. Berapa sih jumlah keanggotaan pramuka dari tahun ke tahun 2020, 2021, kagak ada datanya. Ternyata tak afirmasi juga, emang kita kagak punya datanya ya ternyata. Itu agak lucu sih sebenarnya. Organisasi segede kita punya datanya itu. Ya, karena zaman sekarang nggak ada data, nggak bisa bergerak kita, nggak bisa buat keputusan kita. Ya. Tapi ya sudahlah, itu masa lalu. Sekarang Bapak Ibu, kakak-kakak semua yang ada di sini akan menentukan masa depan kita. Ini ada keluhan dari seorang mahasiswa dari ITS ya tentang gerakan pramuka. Dia mencintai pramuka, dia percaya pada apa yang pramuka bisa tawarkan kepada dia dan adik-adik. Tapi dia juga mempertanyakan, masih relevan nggak sih? Nah, kalau misalnya yang kayak gini terus terakumulasi dari bulan ke bulan, tahun ke tahun, jangan-jangan pramuka akan berhenti jadi sebuah museum besar. Ya. Kita akan banyak nostalgia dulu ayah itu, dulu kakek itu. Ya. Dan kita nggak inginkan itu. Karena ini yang kita lakukan penting bagi negeri ini. Maka kita nggak boleh sampai lepas ini gerakan akhirnya hanya menjadi sejarah. Next. Ini saya ambil lagi nih dari The Times ya. Sampai hari ini orang tua masih percaya kepada gerakan pramuka. Istilahnya mereka good values and good value. Good values artinya apa? Nilai-nilai yang didapat oleh anak-anak remaja kita yang ikutan pramuka tuh nilai-nilainya tuh bagus banget. Dan untuk anak-anak dapetin itu bayarnya murah, good value makanya. Ya. Ya, kalau misalnya saya ke robotik gitu ya, dapatnya paling cuma ngulik-ngulik robot doang, bayarnya mahal banget. Tapi nggak kebangun karakternya, nggak kebangun kepercayaan dirinya, nggak kebangun kemampuan interpersonalnya. Dengan ikut gerakan pramuka, aku yakin biayanya lebih murah dengan value yang lebih tinggi. Jadi kalau ngomongin orang tua kayak saya, oh kita mah pengen ngirim anak kita ke pramuka. Pertanyaannya anaknya mau apa enggak? Dan anak zaman sekarang udah nggak bisa kayak dulu lagi, dipaksa, kagak ada cerita tuh. Dipaksa kabur, berangkat sih, habis itu ke mall dia, nggak camping. Ya. So, kita nggak punya isu dengan parents, dengan orang tua kayak saya nggak punya isu. Karena kita pasti akan dukung, kita pasti pengen anak-anak kita ikut pramuka. Isu kita adalah pada siapa? Pada siapa? Yang kita harus agak khawatirkan ini siapa? Bukan orang tuanya, tapi anak-anaknya, remajanya. Masih mau ikut apa enggak? Ya, masih ikut apa enggak? Oke, next. Pagi tadi Mas Prakoso ya, betul ya? Yang cerita tentang Scouts for SDG, betul ya? Prakoso sini. Ini aku sengaja tampilin ini di sini karena menurut aku ini keren banget. Kenapa ini keren? Karena kalau saya kebayang nih zaman dulu, waduh, gue dulu kalau pramuka tuh tali temali main, udah itu doang. Bikin tenda, udah itu doang. Ya, itu aja udah serunya luar biasa. Anak zaman sekarang cuma dikasih tali, suruh ngulik-ngulik di tali. Uh, Mungkin agak kurang oke kali ya gitu. Karena challenge yang mereka hadapin beda dengan zaman saya dulu. Nah, adanya Scout for SG di sini menurut saya, begitu saya, sebenarnya saya karena saya mau diundang ke sini, saya jadi banyak browsing tentang pramuka dunia Indonesia, pengen tahu. Dan ketika saya nemuin ini, gue amazing, ini keren banget. Gerakan pramuka tuh langsung di mata anak muda sesuatu yang keren. Kenapa? Karena dikaitkan dengan kekinian. SDG itu isu kekinian, walaupun nggak kini-kini banget sih, udah lama gitu, mungkin ya. Tapi Indonesia masih kekinian lah. Untuk anak muda ngomongin SDG itu masih kekinian. Ya. Dan yang menarik adalah next, anak-anak muda bukan hanya didorong sekedar tahu tali temali dan tahu bikin tenda, tapi mereka diminta untuk mengubah dunia. Wih, mengubah dunia bro. Tuh, transform our worlds. Mereka didorong untuk berinovasi, untuk bikin solusi bagi masalah yang ada di sekitar kita. Gila, amazing. Zaman saya dulu mah transformasi aja tuh kagak tahu itu artinya apa. Inovasi kagak pernah dengar. Ya. Tapi anak zaman sekarang, ini bahasanya mereka. Navigating our world, understanding our world. Keragaman yang begitu banyak, menyelesaikan masalah yang ada di muka bumi ini. Ini tiba-tiba gue baca begini, gue pengen balik lagi jadi pramuka. Kenapa?
Keren. Karena kita melakukan sesuatu yang besar, yang punya dampak bagi dunia. Gue menjadi global citizens di situ. Ya, ini amazing. Dan bukan hanya itu, next, dikemas Scout for FGDs ini sebagai sesuatu yang sesuai dengan anak muda. Dia main media sosial, ya. Akhirnya kesan bahwa pramuka itu sesuatu yang tradisional, yang jadul, hilang dengan adanya ini. Nah ini saya tampilkan, saya nggak ingin bicara panjang lebar karena Mas Prakoso udah bicara tentang hal ini sebelumnya. Tapi saya ingin dudukkan ini sebagai contoh bahwa pramuka memang udah saatnya bertransformasi untuk bisa lebih relevan dengan dunia saat ini, dengan anak-anak muda saat ini. Dan ini contohnya. Dan bagi saya, ini adalah inovasi. Ya, inovasi. Maka next, kita nggak boleh berhenti berinovasi. Kita harus terus cari-cari cara berinovasi. Dari programnya seperti apa, aktivitasnya seperti apa, membershipnya seperti apa, sampai mungkin organisasi kita ini harus ditransform secara inovatif. Supaya kita bisa delivering value, memberikan nilai yang memang tinggi bagi anak-anak zaman sekarang. Nah yuk kita ngomongin inovasi. Nanti di ujung kita akan ngomongin tentang budaya inovasi. Di ujung lagi kita akan bicara peran pemimpin seperti kakak yang ada di sini. Itu seperti apa untuk menggerakkan budaya organisasi di gerakan pramuka kita di negeri ini. Next, kita mulai dari yang basic dulu. Inovasi. Inovasi itu apa sih sebenarnya? Kalau kita cari di googling, mau tanya ChatGPT, itu definisi inovasi itu banyak banget, beda-beda. Dan kadang-kadang bikin bingung, maka saya simplifikasi dengan ciri inovasi aja deh. Kalau misalnya kita ngelihat nih ada binatang, hidungnya panjang, kakinya kayak pohon, telinganya lebar, berarti itu apa? Gajah, ya. Jadi kita lebih mudah mendefinisikan sesuatu pakai ciri-cirinya. Nah, inovasi itu ciri-cirinya apa? Ada 3. Yang pertama, apapun yang kita buat next, apapun yang kita lakukan itu harus ada unsur keterbaruannya. Kalau nggak benar-benar baru, paling nggak beda dari yang sebelumnya. Ya, oke. Ini yang pertama. Jadi kalau udah ada baru, udah beda, apakah otomatis inovasi, Kak Indra? Enggak, belum tentu. Itu baru satu cirinya. Ada ciri yang kedua, next. Ciri yang kedua itu adalah keterbaruan atau perbedaan itu memberikan manfaat yang nyata. Dia bisa menyelesaikan masalah, dia bisa bantuin orang. Nah misalnya nih, sekedar iseng aja. Ya. Kan kalau kita pramuka mungkin ya warnanya begini, bajunya begini, kayak gitu ya. Tiba-tiba Anda datang di sebuah acara pramuka gitu, Anda pakai kostum yang benar-benar berbeda. Pakai kostum piyama tidur. Coba ya. Baju tidur piyama yang polkadot warna pink. Wah, Anda masuk tanah. Ya. Itu beda apa enggak? Beda banget. Bahkan mungkin baru belum pernah ada orang datang di acara pramuka pakai piyama tidur, baju pink, polkadot pula. Belum pernah ada. Ya, apakah itu inovasi? Udah pernah ada di sini ya berarti ya? Oh, belum pernah ada. Kalau udah pernah ada saya mau lihat dong. Apakah itu, apakah itu inovasi teman-teman? Belum tentu karena itu baru syarat satu. Yang kedua apa? Memberi manfaat. Dia benar-benar ada gunanya nggak itu perbedaannya? Kalau ternyata kagak gunanya cuma bakal lucu-lucuan doang, ada yang lucu lo kreatif lo. Ya udah jadinya emang kreatif doang, bukan inovasi. Tapi misalnya gara-gara nih satu orang datang ke acara gitu ya, pakai baju polkadot, baju tidur pula, aneh gitu ya. Itu ruangan acara yang di situ banyak petinggi-petinggi, pejabat-pejabat, langsung semua orang, wah siap, semuanya jadi kaku, ada jarak, jadi dingin, nggak ada yang berani komentar, nggak ada yang berani ngasih ide. Dan sepanjang hari itu kayak membosankan aja, itu kayak di kuburan nih acara. Gara-gara satu orang yang datang, pakai baju pijama tidur, ya warnanya pink polkadot, tiba-tiba satu ruangan jadi ketawa. Akhirnya jadi banyak bercanda. Akhirnya petinggi-petinggi yang tadinya tuh jaim gitu, mulai cair dia. Ya, yang anak buahnya nih yang tadinya tuh sungkan sama petinggi tadi, akhirnya mulai berani ikutan bercanda. Akhirnya satu ruangan itu jadi sangat dekat satu sama lain. Ya, akhirnya suasananya jadi riuh, ramai, bahagia, dan ide berseliweran. Gagasan muncul, pembahasan menjadi lebih efektif, dan keluar dari ruangan itu mendapatkan satu kesepakatan bersama yang sangat benar-benar menyelesaikan masalah. Yang itu nggak akan terjadi
Kalau seandainya nggak ada satu orang yang masuk menggunakan baju piyama tidur karena terlalu kaku ruangannya. Berarti baju piyama polkadot pink itu punya manfaat apa enggak? Punya manfaat dong. Bukan cuma lucu-lucuan, tapi gara-gara dia masuk pakai pijama pink, akhirnya suasana menjadi kondusif, diskusi jalan, muncul gagasan-gagasan yang bisa membuat perbedaan yang nyata. Wih, udah inovasi belum? Belum, masih ada satu lagi. Apa tuh satu lagi? Next, Mas. Diadopsi. Ciri inovasi itu adalah keterbaruan atau perbedaan yang kita buat, yang itu beneran menyelesaikan masalah, ngasih manfaat, dicontek sama orang, dipakai sama orang. Misalnya, gara-gara terbukti, kalau ada satu orang pakai baju polkadot pink, baju tidur, suasana yang tadinya tuh kaku kayak kuburan, tiba-tiba jadi meriah, dan akhirnya jadi kondusif, produktivitasnya naik, akhirnya dicontek sama kuartir yang lain. Mungkin di daerah mana, dengar tuh, di sana ternyata kalau pakai polkadot bisa begitu. Kita jadi pengen mubah keadaan. Akhirnya mulai di sana juga ada pakai polkadot. Dan akhirnya tuh, Hari Polkadot Pramuka Nasional muncul gitu ya. Akhirnya diadopsi secara nasional misalnya gitu ya. Khusus hari Sabtu atau hari Jumat kita pakai. Nah, ketika itu mulai dipakai sama orang, berarti itu bukti bahwa perbedaan keterbaruan itu beneran ngasih manfaat. Betul nggak sih? Kalau itu nggak pernah dipakai lagi, ya itu cuma lucu-lucuan aja, kebetulan aja. Tapi ketika orang pakai itu apa yang Anda lakukan, mereka beli apa yang Anda buat, berarti memang beneran itu ada value-nya. Baru dibilang inovasi. Di situ nggak ada syarat harus pakai teknologi, Bapak Ibu. Karena inovasi emang nggak harus pakai teknologi. Nggak ada syarat harus gede, harus terobosan. Nggak ada syaratnya. Pokoknya asal yang Anda lakukan baru atau berbeda dari sebelumnya. Dan beneran, keterbaruan perbedaan itu menyelesaikan masalah. Kasih values. Dan akhirnya dipakai. Kan syaratnya ringan toh untuk inovasi toh. Jadi kalau dengan syarat ringan kayak gini, kira-kira bisa nggak sih kita kasih? Bisa nggak, kakak? Bisa. Dengan apapun yang Anda miliki sekarang. Dengan apapun kewenangan yang Anda miliki sekarang bisa. Tapi kalau yang Anda lakukan hanya nerusin kebiasaan lama saya, walaupun itu semakin lama semakin baik, selama cuma nerusin, inovasi bukan? Bukan. Mentok-mentoknya dibilang improvement. Tapi bukan inovasi. Dan gerakan pramuka nggak cukup hanya diimprove. Karena ketertinggalan kita udah terlalu jauh. Kita harus melompat, kita harus inovasi. Dan nggak susah, yang penting coba sesuatu yang baru atau berbeda. Maka saya tantang teman-teman semuanya. Besok ketika kita mengakhiri acara ini harus ada unsur keterbaruan yang Anda berani usulkan dan kemudian eksekusi nantinya. Kalaupun nggak benar-benar baru, asal beda aja dari sebelumnya. Tapi tentu aja keterbaruan dan perbedaan itu nggak asal baru, nggak asal beda. Tapi apa tadi? Memberikan manfaat. Benar menyelesaikan masalah. Gara-gara keterbaruan yang Anda buat, jumlah remaja yang ikut dalam pramuka naik secara signifikan. Mereka lebih happy, testimoninya lebih positif. Banyak sekolah yang mulai bahkan mungkin mewajibkan eskul pramuka kepada siswa-siswanya. Dan itu diikuti oleh banyak sekolah yang lain, diikuti oleh daerah-daerah yang lain. Berarti Anda sudah buat inovasi. Maka inovasi itu bisa beragam bentuknya Bapak Ibu. Sekarang yuk, saya challenge, saya tantang teman-teman semuanya, yuk kita pakai imajinasi kita. Ini saya lihat Bapak Ibu semuanya, kakak-kakak ini sibuk mencatat. Nanti ada ujiannya ya memang? Enggak, sekarang pengen tahu aja. Ada ujiannya enggak, Kak? Enggak ada ya? Oke, kalau gitu nggak usah catat, dengerin saya aja. Ya, kita bermain-main aja di sini. Oke, tapi saya nggak bisa main tali, udah lupa saya buat tali begini kayak gimana gitu ya. Oke, so dengerin aja, nggak usah catat. Next, inovasi teman-teman, ada 10 tipe. Nah, nanti kita coba nih, ideation. Kira-kira kita bisa inovasi di mana saja ya, dan bentuk inovasinya kayak gimana. Maka yang saya butuhkan dari kakak-kakak semuanya adalah imajinasi aja. Ya, seliar mungkin imajinasinya, boleh? Boleh ya? Oke. Ini hasil riset dari seseorang namanya Larry Keeley. Dia meriset jenis inovasi yang ada di muka bumi ini. Setelah dicek semuanya, ternyata ujung-ujungnya semua inovasi yang pernah ada di muka bumi ini bisa dikategorikan ke dalam 10 tipe saja. Dan saya yakin siapapun teman-teman semuanya, apapun fungsi kerja, peran, tanggung jawabnya teman-teman semuanya di sini akan bisa ngambil minimum 1 kotak dari yang ada di sini. Ya. Nah, 10 tipe ini kebagi jadi 3 area. Yang di tengah, offering. Offering itu berarti apa yang Anda tawarkan ke customer Anda.
Nah, kalau kita, berarti customer-nya siapa? Orang yang menggunakan jasa atau layanan kita. Itu namanya customer. Siapakah mereka? Siapa? Peserta didik, anggota kita. Ya, mereka adalah customer-nya kita. Maka yang kita tawarkan tuh apa sih? Program, ada event, ada diklat, ya kan kayak gitu kan? Nah, itu offering apa yang kita tawarkan sama mereka. Kita bisa berinovasi di situ, oh bisa banget. Bahkan kebanyakan organisasi inovasinya di situ, di offeringnya, di penawarannya. Tapi kita nggak harus kok inovasi di situ. Kita bisa inovasi di bagian yang lain, yang warna biru tuh sebelah kiri, tulisannya configuration. Ini inovasi di balik layar. Orang kagak ngelihat inovasinya bentuknya kayak gimana. Si customer nggak ngelihat karena terjadinya di dapur. Kita bisa ngoprek organisasi kita. Kita bisa ngoprek gimana cara kita kerja. Bisa juga kita ngambil yang warna pink tuh, yang sebelah kanan, experience. Itu adalah inovasi di area yang customer kita rasain langsung. Dia alamin langsung. Nah, sekarang kita lihat satu persatu. Kita akan coba apa ya inovasi yang kita bisa lakukan di masing-masing kotaknya. Ya, saya akan mancing nanti dengan 3 jenis inovasi di masing-masing kotaknya. Teman-teman nanti boleh nambahin. Ya, oke. Yang pasti jangan lihat ke belakang. Yang dulu pernah kita lakukan dan terbukti berhasil apa ya? Itu bukan inovasi. Inovasi berarti sesuatu yang baru atau apa tadi? Beda banget. Yuk, kita lihat satu-satu. Next. Saya ingin jelasin, kemudian nanti setelah saya jelasin langsung saya kasih contohnya, konkret teman-teman semuanya. Tujuan saya adalah untuk ngebuka pikiran teman-teman semuanya, ternyata banyak loh yang bisa kita lakukan. Banyak inovasi yang kita bisa lakukan. Ada yang rada susah dikit, ada yang gampang banget, kita bisa besok juga kita bisa lakukan. Kita mulai dari yang pertama, itu nggak kelihatan ya, oke, sini lebih kelihatan. Yang paling kiri tulisannya profit model, maksudnya begini, kita bisa berinovasi di urusan bagaimana kita mendapatkan uang. Walaupun ini non-profit organizations, tapi kan kita perlu duit untuk operational dong, untuk buat event dong, dan lain sebagainya, buat diklat dong. So, sekarang ini bisa jadi kita ngandalin dari iuran anggota, atau mungkin anggaran dari pusat, atau mungkin dari sponsor. Ada lagi nggak sih sebenarnya kita bisa dapetin duit untuk supaya bisa modalin program-programnya kita? Sebab itu ada cara yang lain. Keluarin dong idenya. Saya pancing dengan 3 ide. Next. Misalnya, kita bisa buat digital badges and certification. Badge yang dulu saya tuh, wah di sininya tuh debet-debet banyak tuh. Kita bisa buat itu secara digital. Kalau mau agak canggih dikit kita masukin dalam blockchain. Yang itu kalau perlu kita bisa tempelin di Facebook grupnya kita. Bisa tempelin di Instagram kita. Jadi itu hak untuk sombong itu badge. Ya, gue sekarang jagonya ini loh. Ya. Dan kalau ditaruhnya di seragam, yang ngelihat paling cuma orang yang ada di event. Teman-temannya nggak ngelihat. Nah, kalau kita kerjasama sama media sosial atau kita buat halaman sendiri yang itu bisa di-linkkan ke media sosial, wah. Nah, tapi harus bayar dong. Nah, kan bisa jadi duit kan? Nah, ya, contohnya begitu. Bahkan batch-nya itu kalau zaman saya dulu berenang, memasak gitu ya. Ya zaman sekarang coding, itu dong. Robotics, misalnya gitu. Sesuatu yang memang tuh skill yang lebih kekinian. Data science. Waduh, berat banget ya jadi pramuka ya. Ternyata ya. Membership tiers, keanggotaan kita. Jangan-jangan ada satu jenis anggota. Kenapa nggak anggota kita buat berlayar aja? Ini anggota gratis, anggota berbayar banget. Gitu, bisa juga kan? Nah yang berbayar banget, dapat tambahan dong. Dapat free access untuk event-event tertentu, ikut online workshop, ada advance activity, ya, ketemu sama mentor-mentor yang besar. Kenapa? Supaya nanti duitnya bisa kita cross. Ya, duit yang banyak kita dapat di atas untuk biayain yang di bawah yang gratisan. So, itu cuma ideas. Apalagi misalnya, merchandise. Merchandise kita sekarang ya, topi, ya cuman perangkat pramuka. Kenapa nggak kita buat merchandise yang lain? Ya kaos yang gambarnya gambar lebih keren. Atau mungkin whatever lah, boneka, apapun juga. So, ini hanya ide teman-teman semuanya. Bukan berarti ini pasti akan bekerja dengan baik. Tapi ini pancingan. Wah, ternyata banyak hal yang kita bisa lakukan untuk bisa dapetin dana. Oke, make sense? Ada yang udah pernah mikirin ide ini sebelumnya? Atau pernah kalau ngebahas mungkin belum, tapi paling nggak ting iya juga gue pernah mikir begini nih. Nah kalau belum udah saatnya mulai gunakan imajinasi teman-teman semuanya. Karena kalau pramuka justru tuh salah satu yang saya temuin itu kan kreativitas, inisiatifnya. Ya, kalau pramuka itu cuman
meneruskan masa lalu, menjalankan yang selama ini sudah dilakukan. Pramukanya di mana gitu? Kalau pimpinannya kayak gitu, gimana anak pramukanya gitu? Kan kakak-kakak yang mendidik mereka gitu. Saya juga mikir dua kali, jangan-jangan udah nggak saatnya anak saya kirim ke pramuka gitu. Kalau organisasinya aja nggak kreatif kan gitu. Nah justru hari ini saya ingin ngajak kakak-kakak semuanya, for the sake of our children, demi kebaikan anak-anak kita, kitanya yang berubah dulu, kita transform dulu, kita inovatif dulu. Karena eranya mereka era inovasi. Oke, ini baru yang kotak pertama. Kita lihat kotak berikutnya. Next. Network. Network itu begini, Anda berinovasi dengan memanfaatkan jejaring yang Anda miliki, kombinasikan jejaring tadi sehingga Anda bisa menciptakan nilai yang lebih tinggi. Memanfaatkan aset punya orang lain, bukan asetnya kita. Saya tahu Anda punya banyak tanah, Anda punya banyak bangunan, ya oke, itu bisa Anda pakai. Tapi kalau Anda bisa mengakses jejaring yang kita miliki, asetnya akan lebih banyak yang kita bisa pakai. Coba pikirin, apa yang kita bisa lakukan untuk menciptakan nilai bagi anggota kita, yang itu murni gunakan aset dari jejaring kita, bukan aset kita saja. Karena kalau aset kita aja mungkin Anda bikin, ya kita mau gimana lagi Pak, kan kita kan punyanya cuman ini. Dunia sekarang nggak seperti itu. Justru bisnis besar yang tumbuh sekarang, dia pakai asetnya orang lain. Garuda itu capexnya gede banget. Capital expenditure, modal gede banget. Karena setiap kali dia beli pesawat harus modalin sendiri. Itu pesawat miliknya dia. Leasing sih, sorry bukan miliknya dia. Ya. Tapi yang lucu, Gojek, dia valuasinya lebih tinggi dibandingkan Garuda. Padahal mobilnya punya siapa? Punyanya si drivernya. Motornya punya siapa? Drivernya. Asetnya Gojek apa? Kagak ada. Ya, itu asetnya orang semua. Sekarang ini organisasi udah modelnya begitu. Nah, kalau Anda masih cuma ngandalin asetnya pramuka doang dan berpikir hanya dengan itulah kita bisa berkarya, itu udah salah berarti cara berpikir. Anda udah ketinggalan 10 tahun cara berpikirnya. Ya. Karena sejak 10 tahun yang lalu, justru jejaring ini, network ini, yang akhirnya menjadi the ruler of the world, ya, penguasa dunia. Yuk kita lihat contohnya kalau misalnya di gerakan pramuka apa? Next. Kita bisa kerjasama dengan pihak-pihak yang lain, universitas, perusahaan, bahkan NGO. Oh, kita udah biasa Pak kerjasama sama universitas. Oke, yuk kita cari lagi bentuk kerjasama apa yang itu bisa value-nya lebih tinggi. Jangan-jangan kalau misalnya kampus kerjasama sama kita, ITB atau IPB lah yang dekat sama sini, dan kita bisa buat kesepakatan sama mereka bahwa aktivitas kita, si anak-anak ini yang udah ikut aktivitas kita, dia bukan cuma sekedar dapat badge, yang fisik ataupun badge yang digital, tapi badge itu punya kredit. Yang itu bisa dipakai ketika dia daftar kuliah di IPB. Sama kayak IPB yang ngebuka pendaftaran khusus untuk hafiz yang hafal Quran sekian juz, dapat beasiswa. Kenapa enggak mereka lakukan hal yang sama dengan anak pramuka misalnya? Ya. So, think beyond dari apa yang selama ini sudah kita lakukan. Dengan perusahaan, perusahaan itu sekarang butuh karyawan yang punya karakter kayak anak-anak pramuka. Tahu kan Gen Z itu 6 dari 10 Gen Z itu pada dipecatin semuanya, betul kan? Pernah dengar beritanya kan? Ditanya kenapa dia dipecat? Bukan karena nggak punya technical skills-nya, bukan karena nggak pintar. Ya, ya karena nggak bisa kerja, komunikasinya jelek, lembek gitu. Itu kan semuanya kan bukan pramuka. Kalau dia ikut pramuka nggak akan begitu, kan gitu. Nah, jangan-jangan mungkin ada berapa Gen Z sih yang ikut pramuka kita nih? Banyak ya, harusnya banyak ya. Berarti kalau masih dipecatin juga berarti ada yang salah dengan program pramukanya kita tuh. Ya, harusnya enggak. Harusnya kita buat riset nanti. Ini anak Gen Z yang udah pernah ikut pramuka, anak Gen Z yang udah ikut pramuka, yang belum ikut pramuka. Yang belum ikut pramuka 6 dari 10 dipecat. Yang ikut pramuka 6 dari 10 naik pangkat. Gitu dong harusnya. Bisa ya? Betul, betul. Dan aku yakin saya tuh setiap bulan pasti ngerekrut karyawan baru. Saya ada 7 perusahaan. Ya. Dan tiap hari itu yang kemarin saya buka satu lowongan yang daftar itu hampir 1.000. Ya, yang kita pertimbangkan cuma 100, yang saya interview cuma 5. Dari 5 itu saya belum dapat yang kepilih. Jadi yang cari kerja banyak, kita yang buka lapangan kerjaan susah banget dapetin yang cocok sama kita. Itu realita. Dan problemnya bukan karena technical skills. Problem pada soft skills. Yang itu areanya pramuka. Maka ketika saya bilang tadi di awal, pramuka ini penting banget, beneran deh. Ya, kalau ini dikelola dengan baik, di packaging dengan baik, programnya lebih kekinian, pas, anak-anak saya senang,
Gue modalin lah tuh anak-anak gue deh. Udahlah, daripada gue kursusin lo yang lain banyak-banyak, lo ikut pramuka aja udah pasti benernya gitu. Anak saya ada 4, yang paling gede udah kuliah di UI tingkat 3 sekarang, yang paling kecil masih SD kelas 4. Dan anak saya semuanya sekolahnya di sekolah alam. Jadi saya anti mainstream kalau urusan pendidikan. Kenapa saya taruh di sekolah alam? Karena memang sekolah alam punya value system yang menurut saya itu penting banget bagi pertumbuhan anak. Cara belajar juga berbeda. Ya. Gimana dia ngebangun karakter, mindset, akhlak itu luar biasa. Tanpa kehilangan konten pendidikannya. Karena banyak anak sekolah alam yang sekolahnya di alam dan itu beneran, sekolahnya itu di saung. Jadi kalau pas lagi hujan kedinginan, anak saya. Ya. Dan kerjaannya jalan-jalan. Pergi ke hutan mana, dikirim ke Lampung selama 2 minggu. Itu persis banget kayak gerakan pramuka. Dan saya taruh tuh anak saya 4-4-nya di situ. Bahkan insya Allah dalam waktu dekat ini saya pengen buat universitas alam juga. Masih belum pikiran tuh gimana ya di alam gitu ya. Tapi kita buatnya bukan alam, universitas dunia nantinya ya. Jadi dunia adalah tempat belajarnya. So, kenapa? Karena aku pengen banget dan I'm a strong believer. Saya jadi penasehat jaringan sekolah alam Nusantara. Ada 250 sekolah alam di Indonesia ini, saya jadi salah satu yang dituakan di sana. Karena I'm a strong believer dari sekolah. Ketika saya kirim anak saya yang pertama ke sekolah alam, itu di sekolahnya itu beneran itu alam beneran, itu pohon-pohon gitu. Cuman ada 2 gubuk. Tapi saya ngobrol sama si foundernya ini. Dan saya langsung jatuh hati, bilang ini yang gak pas sekolahin anak gue di sana. Sementara orang tua yang lain cari sekolah yang ada kolam renangnya Olympic size, lapangan basketnya, futsalnya, gitu. Enggak, gitu. Kenapa? Karena membangun karakter, mentality, mindset itu jauh lebih penting. Karena kalau mau belajar tuh gampang sekarang. Buka YouTube aja udah belajar. Apalagi kalau Anda buka YouTube dan belajar dari YouTube Dr. Indrawan Nugroho. Wah, itu bagus banget. Ya. Jadi sekaligus promosi. Jadi yang belum silakan berkunjung, jangan lupa apa Bapak Ibu? Like and subscribe. Terima kasih ya. Dan anak-anak saya tuh gitu, mau ujian dia nonton YouTube. Nah, kok kamu mau ujian besok nonton YouTube? Ini Kak lagi belajar di sini ya gitu. Ini lebih gampang dijelasinnya daripada guruku gitu. That's exactly kenapa aku yakin gerakan pramuka ini penting. Cuma jujur saya merasa berjarak dengan gerakan pramuka sekarang. Ya. Sama kok itu resonansinya di sekolah anak saya ikut pramuka semua. Ya. Makanya tadi sini pakai kacunya anak saya gitu, tapi kemudian diprotes kok kecilan masih ya. Dikasih yang lebih bagus di sini. Ya. So, saya nggak semua anak seberuntung kayak anak-anak saya. Ya. Banyak mereka yang sekolah di sekolah yang sangat kaku, sangat tradisional, ya masuk pagi, sedekap, dengerin guru, mencatat, diuji. Dia nggak punya kesempatan untuk belajar tentang komunikasi, ngebangun percaya diri, kolaborasi dengan orang lain, kreativitas, ngebangun sesuatu, nolongin temannya, ngebangun kepekaan sosial, berani buat project, maju melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Nggak pernah, karena penilaian mereka hanyalah lo apal seberapa banyak. Yang itu udah nggak relevan lagi. Sekarang kalau dulu kan jangan ngapalin, tanya Google aja. Sekarang nggak usah ngapalin, nggak usah mikirin, tanya ChatGPT aja. So, tersisa dari humanity, dari kemanusiaan adalah kemanusiaan kita sendiri, value system kita sendiri. Dari mana itu didapat? Kalau bukan dari kan pramuka. Jangan harap sekolah, hanya sedikit sekolah yang melakukan itu. Ya kan? Jadi sebagai orang tua saya menaruh banyak harapan di gerakan pramuka. Tapi bukan pramuka yang ketika dulu saya ikut jadi anggota pramuka 40 tahun yang lalu. Dan kalau saya lihat anak saya ikut gerakan pramuka, kayak ayah waktu dulu ya, waktu SD. Saya lupa itu 40 tahun yang lalu. Dunia udah berubah begitu signifikan. And we need to change with it. Kita harus ikutan berubah bersamanya. Betul kan? Betul. Dan ada di mana kemampuan melakukan itu? Di kita. Di kita. Anda para pemimpinnya. Ya. Balik lagi ke sini. Ini network. Kita next berikutnya. Ada proses structure dulu. Structure ini gimana kita menyelaraskan antara SDM kita, talent-talent kita dengan organisasi kita. Ya. Jangan-jangan di talent kita tuh banyak anak-anak muda nih. Jangan-jangan nih. Yang relatif lebih kreatif, lebih semangat, lebih mau nyoba hal yang baru, eksperimentasi.
Tapi kalau desain organisasinya masih sangat tradisional, command and control, top down, sehingga anak-anak muda ini nggak punya ruang untuk dia keluar gagasannya, untuk ambil inisiatif yang baru, nggak dikasih kepercayaan yang lebih luas untuk dia eksperimen, untuk dia salah, untuk dia gagal dan belajar dari kesalahan dan nyoba lagi, maka kita nggak akan kemana-mana. Nah, kita bisa inovasi di structure ini tanpa mengganggu uh, tatanan yang sudah ada. Apa contohnya? Yuk, next. Kita bisa punya dewan penasehat isinya Gen Z. Udah ada belum? Udah ada. Mereka ngapain? Menasehati. Oh, berarti bukan dewan penasehat. Ya. Saya masuk dewan penasehat. Dewan penasehat itu pasti orang tua kan? Loh iyalah, karena mereka yang paling bijaksana toh. Yang paling berpengalaman toh. Which is itu kita perlukan loh. Tapi kalau kita bicara transformasi, kita bicara mau buat gerakan pramuka ini lebih relevan ke anak muda, kita perlu dengar nggak sih dari anak muda? Kita perlu tahu perspektifnya mereka nggak sih? Perlu kan? Kita perlu ada suara dari mereka yang mengatakan, Pak, kalau programnya begitu mah kagak seru. Ya nggak sih? Karena kalau orang-orang kayak saya belum tua-tua banget sih, saya 48 tahun ini. Tua apa enggak tuh ya? 48. Masih muda ya? Kan definisi anak muda itu sampai 60 tahun kan? Tahu ya. Betul ya? Berarti kita semua masih muda lah ya. Masih muda. Semangat langsung ya. Ya. Bahkan saya mungkin beruntung karena saya tuh banyak gaul sama anak muda. Ya. Sampai-sampai itu saya tuh kemarin saya diundang suatu event anak muda tuh amazing, keren banget. Sampai saya bilang gini, gila men, dulu waktu gue umur seelu, gue ngapain aja. Saya sampai malu pada diri saya sendiri. Perasaan gue udah punya prestasi deh. Perasaan gue udah keren deh. Tapi ketemu anak-anak muda ini, saya langsung kecil badan saya. Lah, gue malu semalu-malunya. Waktu sosial lo, gue masih sibuk bolos sekolah lah, sibuk ngurusin motor lah. Lu punya prestasi gini, lu melakukan gini. Itu amazing banget. Ya. Maka saya tuh sampai bela-belain. Saya lagi bangun kantor Pak di Rasuna Kuningan. Dan saya pengen bangun kantor sebelah sebuah yayasan Pijar namanya. Ini yayasan isinya anak muda semuanya nih. Anak muda semuanya. Rata-rata 20-an tahun, yang paling tua 30-an tahun. Tapi ini yayasan baru 2 tahun berdiri. Dia itu donaturnya Bill Gates, Melinda Gates, Temasek. Semua perusahaan-perusahaan gede dunia tuh udah mendonat ke sini. Dan ini keren dan emang tuh brilian banget sih anak-anaknya tuh. Terus gue bilang, gue harus punya kantor samping sama dia. Kebetulan ketemu, Mas, ini kita lagi ada lahan gede nih Mas. Gimana kalau kita sewa bareng-bareng? Kita sewa sini, Mas Ida sewa di sini. Langsung saya nggak mikir banyak, siap. Tanpa mikir punya duit apa enggak gitu. Karena itu mahal banget. Begitu pas ketahuan angkanya, muat saya. Aduh, dari mana gue dapetin duit segede itu ya? Tapi gimana pun caranya, gue pengen ada di situ. Kenapa? Karena aku mau di sekelilingku tuh banyak anak-anak muda yang punya prestasi, yang punya ambisi, yang cerdas, jejaringnya luas. Kenapa? Supaya ada selalu setiap hari saya pengen datang ke sebuah tempat di mana di situ saya tuh langsung jadi, ya Allah, gue tuh nggak ada apa-apanya. Gue nggak layak sombong. Dan saya pengen terus terinspirasi. Gila, anak muda aja bisa begitu. Kita yuk lebih yang udah tua begini, yang ya kalau hitung-hitungan dompet tebelan gue dari dibandingkan dia. Tapi prestasi belum tentu. Karya belum tentu. Gue tebel dompet karena ngumpulinnya lama aja. Ya. Udah 47 tahun ngumpulin ya harus agak tebel dikit lah ya. Dia mungkin nggak, tapi nanti dia umur gue juga mungkin lebih tebal lagi. Kalau emang indikatornya dompet. Tapi kan dunia itu kan bukan dompet indikatornya. Ya nggak sih? Tapi kan karya yang bermanfaat. Betul nggak? Betul. Nah, jadi bisa jadi struktur udah simpel kita buat dewan penasehat isinya anak Gen Z semuanya. Penasehat loh, bukannya dia turun di lapangan buat event, enggak, penasehat. Duduk sama tinggi, sama rendah dengan dewan penasehat yang sepuh-sepuh. Dan dia punya hak suara yang sama. Coba aja lah, mungkin bikin masalah sih nantinya ya. Tapi inovasi itu begitu, karena ada risikonya untuk bikin masalah. Tapi kita harus berani untuk berpikir sesuatu yang baru, yang berbeda. Itu yang saya maksud pada hari ini. Ya, kalau Anda, ya namanya organisasi pramuka kan kayak gitu Mas Indra. Harus ada begini, bironya sekian. Ya udah gitu, maksudnya terus saja hidup di masa lalu gitu. Ya resikonya apa? Nggak relevan lagi untuk anak-anak muda gitu. Tadi pagi Mas ya, yang Cita Agile Organizations. Ya, saya ngikutin tuh. Ya, saya buka Ayo Pramuka,
Saya cek terakhir tadi malam itu, kemarin saya cek postingan terakhir 6 bulan yang lalu. Ya. Terus tadi pagi saya cek, muncul Mas Romi di depan. Wow. Setelah 6 bulan kosong, ada Mas Romi. Siapa jadi ngomongin apa nih Mas Romi ini? Wow, Agile Business keren. Tapi itu susah Mas. Susah itu. Ya. Jadi kita harus tweak. Nantinya mungkin kita bisa diskusi gimana supaya Agile itu bisa kita hadirkan di sini tanpa kita terlalu mengganggu tatanan yang ada. Karena inovasi itu jangan nabrak. Nanti Anda punya banyak musuh. Anda harus cerdas. Harus cerdas mainnya, gitu ya. Oke. Yang tadi dibilang bahwa anak muda punya kesempatan untuk buat eventnya sendiri, itu decentralized activity design. Ya. Oke, next. Proses. Proses itu bagaimana Anda jalankan organisasi Anda dan juga bagaimana Anda membuat program-programnya Anda. Contohnya, misalnya. Ini waktunya udah mau habis ya. Next. Gamified learning. Kenapa enggak proses belajarnya kita tuh kita gamifikasi? Sebenarnya Badges itu contoh gamifikasi. Jadi gamifikasi itu kan PBL, Point, Leaderboards, and Badges. Ya. Nah itu contoh gamifikasi. Tapi kita buat gamifikasinya to the next level. Sehingga skor itu gini, nggak ada gunanya kamu dapat badge banyak kalau lo nggak bisa pamerin ke orang lain kan gitu logikanya. Ya. So gamifications is about showing others bahwa gue keren loh. Gue menang loh, gue level udah level 100, lo baru level 50, kasihan deh lo gitu. Ya, so kita bisa design the whole process dengan gamifications, hybrid camps, thematic program. Next, sekarang masukin ke product performance. Program-programnya kita itu juga bisa kita buat sesuatu yang baru, yang berbeda, yang itu value-nya lebih tinggi. Contohnya apa? Next, uniform. Kita tahu ya, kalau seragam pramuka ya kan kayak gitu ya. Nah, kenapa nggak kita agak aneh dikit? Jadi mereka bisa customize uniformnya dia sendiri. Ya, kayak Anda bisa beli sepatu Nike dengan customize warnanya, logonya, bentuknya kayak gimana. So, demi untuk ngebuat mereka jadi agak lebih kreatif dan merasa own itu sendiri. Bahkan customize uniform itu apa? Kenapa nggak sekaligus aja nih? Topinya di sini tuh ada solar panel ya. Jadi bisa ngecas handphonenya sambil pakai topinya gitu ya. Nggak tahu itu bisa apa enggak ya. Tapi ya, namanya ide liar ya. Jangan dibatasin, pokoknya imajinasi dulu. Nanti pikirin kemudian. Customizable gear yang aku cerita tadi, Scout Innovator Kit. Orang ikut pramuka langsung dikirimin ada kotak itu untuk Innovator Kit. Di dalam ada sesuatu yang mereka bisa gunakan untuk menciptakan hal-hal yang keren bagi sekitarnya. Ya. Jadi banyaklah yang kita bisa lakukan. Next. Product system, gimana supaya program-programnya kita, aktivitas kita itu berkaitan dengan aktivitas lain. Sehingga keterkaitan itu memberikan nilai yang lebih. Contohnya, next. Kita bisa buat Scout Leadership Academy yang kerjasama dengan bukan hanya ini kita saja di Gerakan Pramuka, tapi kerjasama dengan komunitas, ada certification body yang kita bisa saja kerjasama. Jadi dia ikut dengan kita, dapat sertifikat dari kita, sertifikat juga dari yang lain, sehingga itu bisa dipakai untuk nanti mau ngelamar universitas, mau ngelamar kerja, itu bisa dipakai. Kita bisa juga buat supaya proses belajarnya dia, bertumbuhnya dia di kita itu enggak linear, tapi dia bisa ngikutin path, jalur yang paling cocok dengan minatnya dia. Dan dengan teknologi AI itu mudah sekali untuk bisa dilakukan. Ya. Oke, ini product system. Next, kita masuk kepada yang warna pink sekarang. Service. Layanan kita kepada para anggota. Bisa juga kita inovasi di situ. Apa aja contoh inovasinya? Next. Kita bisa buat Scout on Demand. Ya. Sekarang aja kalau misalnya kita mau ikut Ayo Pramuka tuh harus masukin nomor anggota kita dan sebagainya gitu. Sehingga ini very eksklusif gitu. Kenapa nggak gitu? Oke, kau bisa jadi scout untuk 1 hari saja. Kebetulan ada bencana alam di sini, kebetulan kita proyek di sini. Siapa orang yang ada di daerah situ yang mau ikutan bantuan, Anda bisa jadi scout for the day. Anda menjadi anggota tamu scout hari itu saja. Dapat ininya, wah muncul kebanggaan, besoknya dia daftar. Jadi anggota kita. Ya, macam-macam yang kita bisa buat. Mental health itu salah satu isu dari anak muda sekarang, betul nggak? Dikit-dikit healing, betul kan? Dia dimarahin langsung hancur, lembek. Nah, sejauh mana kita udah buat program untuk mental health? Yang itu secara personal, bukan basa-basi, bukan formalitas. Ya.
Karena itu real problems loh. So kalau kita tuh sadar betul siapa sebenarnya anggota kita bisa buatin program yang emang dia butuhin. Dan begitu kita bisa solving problemnya dia akan jatuh hati sama kita, dia akan jadi anggota kita dan dia akan kontribusi sama kita. Ya, oke, next. Channel. Channel adalah bagaimana orang jadi kenal kita dan akhirnya gabung dengan kita. Jadi kalau di dalam sebuah bisnis ini tokonya kita. Atau ini websitenya kita di mana orang bisa beli produknya kita. Nah selama ini orang kalau pengen jadi anggota pramuka tuh gimana sih? Kalau nggak lewat sekolahnya dia, ada cara yang lain nggak? Nah, nah kita coba nih explore lagi nih. Supaya memudahkan setiap orang untuk bisa join dengan kita. Dimanapun mereka berada. Contohnya kalau di pramuka, next. Oke. Pertama-tama, kita bisa gunakan YouTube. Saya cek YouTube pramuka banyak. Cuman kayaknya harus belajar ke sekolah Content Creator School yang saya buat dengan Mas Deddy Kobuzier. Sekaligus promosi ya. Kita punya School of Content Creator saya dengan Mas Deddy. Karena nggak cukup sekedar kita buat video di upload gitu. Kalau zaman dulu nggak ada masalah. Kalau zaman sekarang itu akan tenggelam dengan tumpukan video yang lain yang lebih keren. Padahal sebenarnya event-event agenda-agenda pramuka itu menurut aku tuh banyak momen-momen tuh yang bagus banget. Cuman sayangnya tidak, paling nggak saya belum nemu ya, yang ada serius ngebuatinnya tuh serius. Kayak contohnya untuk memperkenalkan aplikasi Ayo Pramuka aja, videonya itu kalau nggak salah 10 menit, dan dia ngenalin aplikasinya itu cuman pakai video recording, dan itu cuman 3 menit, 7 menitnya adalah 4 orang laki-laki Tambun yang lagi ngobrol di Wiladatika atau di ngobrol, ngobrol ngalung hidup banyak. Maksudnya dia ngobrol tentang kita mau ada app loh, ini appnya keren banget, ini bisa begini. Tapi ngobrolnya 7 menit. Setelah 7 menit dengerin 4 laki-laki Tambun ini ngobrol, baru kita ditunjukin ini loh fitur-fiturnya. Bilang, oke. Tahu nggak kalau di media sosial itu 10 detik, bahkan TikTok 4 detik. Begitu 4 detik lewat, dia akan mutusin lanjut atau tidak. Begitu nggak menarik dalam 4 detik, dia akan swipe. Swipe. Ini berapa lama? 7 menit. Siapa yang nonton? Saya nonton karena terpaksa. Gue pengen tahu Ayo Pramuka teh apa. Supaya nanti kalau ditanya, aku paling nggak ngerti lah gitu. Ya. So, banyak yang kita bisa mainkan teman-teman. Ya, banyak banget gerakan pramuka ini. Sampai saya sendiri aja bingung mulainya dari mana. Ya, saking banyaknya. Oke, kita bisa buat scout marketplace. Kenapa nggak kita buat pramuka itu jadi sesuatu yang keren? Seragamnya, merchandise-nya, topinya dengan gini. Yang kan ada yang resmi, emang ada baju seragam resmi adalah. Tapi kan ada yang unofficial juga dong. Ya kan? Kita kasih brand-brand tertentu yang kerjasama sama brand yang keren gitu ya. Pakai gitu. Kita habis itu kita buat marketplace ya sehingga akhirnya gerakan pramuka ini beneran jadi movement gitu loh. Bukan jadi organisasi, tapi jadi movement, jadi gerakan yang semua orang ingin terlibat di dalamnya. Kayak orang itu beli baju Harley Davidson, jaket Harley Davidson, bed Harley Davidson, tapi dia nggak punya motornya gitu, ya kan? Karena yang penting kan gue merasa bagian dari Harley Davidson loh gitu. Itu kan movement sebenarnya. Dia nggak jualan barang, dia movement. Nah gerakan pramuka namanya gerakan pramuka. Tapi gerakannya di mana? Movementnya di mana? Nggak kelihatan, to be honest. Selain event-event nasional, ada event internasional, di sekolah-sekolah ada ekskulnya, tapi gerakannya di mana? Kalaupun ada, nggak berasa gaungnya. Ya. Teman saya misalnya Ferry Irwandi, buat Malaka Project. Ya mungkin teman-teman ada yang subscribe dengan dia juga. Oh itu gerakan luar biasa tuh. Membangun kesadaran logika. Wah, dia nantangin, siapa yang bisa santet saya? Kata si Ferry itu, berani juga dia. Ya, kalau saya nggak berani, karena banyak kayaknya mau nyantet gue. Musuhnya kebanyakan kayaknya. Oke, Twitch Lite. Kenapa nggak kita live streaming? Lagi ada aktivitas pramuka yang paling bagus, keren. Kita live. Masa emak-emak bisa jualan live shopping, kita nggak bisa buat live streaming pramuka yang lagi keren-kerennya gitu. Mas Didi buat live streaming anaknya tinju sama temennya aja langsung kan sekian juta. Wah, nanti mau ada live streaming lagi, sebentar lagi dia buat. Itu. Nah, ini kan sesuatu yang anak muda sekarang, dunia anak muda sekarang kita di situ. Nah, anak muda tuh tahunya di situ. Ini areanya dia. Kitanya ada di sini.
Jauh. Dia nggak ngeliat. Udah gitu kitanya ya very traditional, very old fashioned. Ini anak muda nih. Terus gimana kita bisa relevan? Ya, oke. Next. Channel udah brand, merek. Kita tuh pengen gimana supaya pramuka itu menjadi sesuatu yang keren gitu. Kayak tadi Harley Davidson, gue pengen gitu, ngeliat anak muda pakai kaos, gue anak pramuka gitu, gede. Atau minimum kalau orang kayak saya ex pramuka, pramuka versi sepuh misalnya gitu. Whatever lah. Pokoknya pramuka tuh muncul. Ada di topi, nggak usah kayak pramuka, mungkin rebranding sedikit tuh. PRID, whatever lah gitu. Jadi jangan terlalu kaku bahwa ya udah pramuka harus kayak gitu. Sekarang tuh semuanya udah saatnya untuk rebranding tanpa kehilangan jati dirinya. Kita harus buat pramuka itu menjadi sesuatu yang kekinian, yang hari ini, yang dekat dengan mereka. Karena itu satu-satunya cara. Kalau kita nggak lakukan itu, kita nggak akan dibeli. Kita nggak akan dipakai dan kita akan kehilangan mereka. Eventually. Ya, coba next. Ada contoh-contohnya nih. Nah, kenapa nggak kita kerahkan mereka untuk juga jadi ambasadornya kita, manfaatkan TikToknya mereka, YouTube-nya mereka, IG-nya mereka untuk menyuarakan, tapi kita buatin template-nya. Ya. Gampang tuh di CapCut kan banyak tuh template-nya. Kita buat versi template-nya Pramuka dengan warnanya Pramuka, dengan lagunya Pramuka, tapi itu mereka yang ngebuat kontennya sendiri, mereka sebarluaskan. Sehingga akhirnya Pramuka tuh keren lagi. Pramuka itu kekinian. Tanpa kita harus repot bayar influencer yang banyak. Karena itu udah dilakukan oleh mereka sendiri. Boleh juga sih celebrity endorsement. Cari artis-artis dia pakai baju pramuka dan lakukan aktivitas sehari-hari. Itu juga bisa. Tapi balik lagi. Ini semua sebenarnya sangat mudah dilakukan. Permasalahannya bukan di situ. Permasalahan kita mau apa enggak melakukannya. Kita punya willingness melakukan apa enggak. Dan mau atau tidaknya balik lagi ke mindsetnya kita. Mas Indra, gak usah aneh-aneh lah. Ini pramuka. Pramuka tuh kayak gini. Kita udah 60 tahun lebih seperti ini. Nah, di sini kita pertahankan. Ya nggak masalah kalau niatnya pramuka masuk museum. Nggak masalah. Karena kesalahpahaman kata tradisi itu loh. Apa sih tradisinya pramuka? Kalau menurut saya, tradisi pramuka itu bukan semata-mata ini. Bukan semata-mata tongkat, tali temali. Bukan itu tradisi. Ya. Itu artefak namanya. Tradisi pramuka itu apa? Tradisi kejujuran, keberanian, inisiatif. Apa lagi mas? Karakter-karakter baik. Itu tradisinya pramuka. Gue kirim anak gue ke pramuka bukan karena tali temalinya. Karena gue nggak tahu juga kapan pakainya itu tali temali. Bukan karena itunya, bukan karena bangun tendanya. Karena di masa depan, tenda itu Bapak Ibu, keluarin dari dompet, ceklik, lempar, blak, jadi langsung tendanya. Nggak perlu patok, bikin parit, kagak usah. Dan sekarang udah ada tenda yang seperti itu. Tendanya kotak kecil, dipencet, blak, langsung jadi. Ya. Tapi gue akan kirim anak gue ke pramuka. Bukan karena tali temalinya. Bukan karena kacunya. Bukan. Ini aksesoris. Ini artefak. Tradisi pramuka ada pada nilai-nilai luhurnya pramuka yang negeri ini butuh. Yang saya pengen anak-anak saya punya. Nah kalau pertahankan itu, pertahankan. Aksesorisnya teh diganti aja, ngikutin zaman. Cara melakukannya ganti ngikutin zaman. Ya, nah ini salah satunya branding kita bisa buat. Oke, terakhir, next. Next. Terakhir di customer engagement. Ya gimana kita membuat engagement kepada teman-teman kita, baik itu di member kita ataupun juga di pengurusan kita sendiri. Next. Nah, kita punya aplikasi Ayo Pramuka itu lebih ke community app sebenarnya. Sayangnya yang mengisi community app itu kebanyakan pengurus biasa kayaknya sih. Kayaknya kalau membernya enggak gitu ya. Yang terakhir postingannya 6 bulan yang lalu. Itu pun juga pengurus. Hari ini muncul ya Mas Romi muncul di sana. Jadi saya udah tahu Mas Romi sebelum saya ketemu dia itu juga pasti pengurus tuh gitu kan. Nah, kalau community app tapi itu tidak digunakan oleh community-nya kan berarti kan ada yang salah tuh. So, sekarang ini orang butuh engagement yang lebih kontekstual. Challenge.
TikTok itu terkenal gara-gara challenge. Cuman sayangnya kebanyakan challenge-nya challenge yang ngawur. Challenge gak makan gitu kan. Challenge tahan napas gitu. Terus ngaco. Tapi anak muda tuh ikut lo challenge loh. Challenge pakai tari-tarian. Tapi itu nunjukkan bahwa anak muda sekarang dia butuh challenge. Dan challenge-nya dia pengen tunjukin ke orang lain. Betul kayak. Nah, kita tuh harus ngeh tentang hal itu sehingga kita bisa buatin program-program yang juga beresonansi sama mereka. Kita punya challenge-challenge kebaikan. Paying it forward. Ya. Kamu dapat sesuatu, bayarnya kepada orang lain. Yuk challenge untuk ngasih sehari 10 pengemis. Dibantuin supaya dapat makan, misalnya gitu. Kasih challenge yang baik. Kan bisa sebenarnya. Sih, banyak ya sebenarnya ruang yang kita bisa mainkan untuk ngebangun engagement itu. Dan masih banyak lagi yang ada di sini. Saya ini baru separuh dari slide saya, teman-teman. Cuman saya stop dulu di sini. Nanti teman-teman boleh punya PDF-nya, dipelajari langsung. Karena sekarang saatnya Q&A. Ya, boleh ya kita diskusi aja ya. Kalau masih ada waktu nanti saya terusin. Karena saya lebih senang dengar dari Bapak Ibu semuanya dan kita bisa diskusi Bapak. Boleh ya, Mas Rami? Boleh ya? Oke, saya balikan ke Mas Rami. Oke. Ya, silakan Kak Indra, ngopi dulu. Ya, baik. Saya pikir supaya nggak tegang, banyak sekali tadi insight dari Kak Indra yang sebenarnya ini selain baru dan menampar tentunya bagi kita sebenarnya. Tapi mudah-mudahan tamparan ini adalah tamparan yang baik yang membuat kita terjaga dari tidur panjang gitu Kak ya. Mudah-mudahan ada insight. Nah, tadi Kak Indra kasih kita waktu nih untuk bertahan. Sayang sekali lagi jangan dilewatkan Kak Indra ini karena kita mau minta waktu Kak Indra aja itu negonya panjang sekali karena beliau sibuk sekali. Tapi hari ini beliau ada di tengah-tengah kita dan ternyata sudah memahami pramuka sebelumnya, mencari tahu banyak tentang kita sehingga kita nggak perlu cerita panjang lagi ke beliau gitu. Untuk sesi yang pertama ini kami buka mungkin 3 kesempatan untuk kakak-kakak yang ingin bertanya kepada Dokter Indrawan. Silakan. Ini kayaknya pada terpana dengan Kak Indra ini. Baik. Oh, Kak GKR Hayu, satu dari Yogyakarta. Langsung aja. Iya, langsung Mbak, silakan. Baik, terima kasih. Nama saya Hayu. Jadi mungkin tadi untuk yang sekarang coba dilakukan di Kuarda DIY, itu satu mungkin dari channel ya. Jadi memang akun Instagram kita yang Kuarda DIY itu penuh dengan liputan acara ini, gitu kan. Nah, tapi kami kemarin saya minta untuk membuat satu akun lagi, namanya Pramuka Istimewa, di mana di situ yang disorot adalah individualnya. Tugasnya itu adalah menginspire para siswa untuk, pokoknya kalau jadi Pramuka Istimewa itu keren banget. Jadi ini ada corporate account sama marketing account. Kurang lebih seperti itu. Tapi biar bagaimanapun kan ini dari surface level ya. Sementara untuk kegiatan dan sebagainya itu masih agak lebih tradisional. Sementara diajakin juga eksekusinya mungkin karena range-nya. Jadi saya ke sini karena saya waka paling muda, Kak. Gapnya cukup jauh. Jadi memang dari kita melihat gerakan pramuka juga mindset-nya itu berbeda jauh. Nah, ini gimana menjembataninya? Karena there's only so much we can do hanya dari sisi marketingnya. Tapi kan dalemannya juga harus berubah. Menjembatani antara yang age gap-nya ini, sementara mereka adalah pemegang decision maker untuk program-program ini, sebaiknya gimana menjembatani? Ya, langsung jawab aja, karena ini saya izin ke depan lagi ya. Ternyata saya nggak bakat duduk, Bapak Ibu semuanya. Bakatnya berdiri, sekaligus supaya bisa langsung nyapa. Iya sih, aku sih memahami. Uh, memang kembali lagi kepada pertama desain organisasinya, yang kedua adalah leadernya. Ya, kalau desain organisasinya itu kita menerapkan kayak yang diangkat oleh Mas Rumi pagi tadi, agile, sebenarnya nggak terlalu ada isu tuh tentang perbedaan gap, karena organisasinya udah memungkinkan.
si orang-orang yang punya inisiatif ini untuk bisa ngambil inisiatif sendiri, jalan sendiri tanpa harus terlalu banyak minta persetujuan. Ya. Tapi kalau misalnya desain organisasinya juga masih sangat tradisional, kemudian juga dari sisi topnya juga masih sangat tradisional, itu yang kerap kali memang eh, bikin suka mati gaya yang ada di bawah. Nah, saran saya adalah gini, yang paling mudah saja adalah bicara dengan para pimpinan untuk ngebuat seperti dualisme, bukan dualisme ya. Gini, pertama gini, cari tahu dulu apa sih yang dianggap penting oleh mereka yang senior. Misalnya, oh pramuka tuh harus begini, begini, begini. Karena begini, gini ada belief system tuh yang ngebuat mereka jadi punya pikiran seperti itu. Dan belief system tuh susah sekali untuk kita tabrak. Penuhin aja. Desain-desain yang masih konvensional, tradisional gitu ya, yang mungkin sebenarnya udah nggak terrelevan sama zaman, tapi itu diyakini sama pimpinan, dan itu nggak bisa kita ubah, nggak bisa kita robak, ikutin saja. Nah, kemudian negosiasinya adalah, yang ini siapa? Kak, ini kita jalankan, tetet sesuai dengan arah. Nah, ini ada aspirasi dari bawah. Jadi jangan bawa diri Anda sendiri ke sana. Anda bawa massa yang ada di belakang. Kalau dalam politik ini kita ngebangun koalisi atau aliansi. Ini suara rakyat loh ini Pak. Gitu. Ini suara anak muda DIY loh ini Pak. Kalau perlu kemudian sebelum minta persetujuan ke atas, sudah ini dulu, sowan dulu ke grassroots, ke organisasi yang ada di bawah yang relatif lebih banyak anak mudanya. Sehingga akhirnya kita berhasil dapetin dukungan dari mereka, dapetin suara dari mereka, bahwa ada aspirasi ini datangnya dari mereka. Syukur-syukur tambahin, karena saya yakin nggak semua yang ada di atas itu kayak gitu semua. Ada juga yang di atas yang lebih open mind, lebih pengen perubahan. Nah itu juga bangun aliansi sama dia, berkoalisi sama dia. Nah ketika kita maju, pertama nih syarat paling satu, apa yang diinginkan diiyain aja dulu. Dan jalanin. Supaya kita nggak ngelawan dia. Nah Pak, selain ini Pak, saya ingin mengusulkan ada aspirasi dari bawah begini. Bapak nggak usah repot, nggak usah mikir, sepenuhnya saya yang akan jalanin. Ya, saya akan cari duitnya, saya akan cari timnya, saya hanya butuh restu aja dari Bapak. Kalau Bapak oke, besok saya jalanin. Bapak saya kasih report setiap minggu nantinya. Buat supaya dia jadi nggak punya beban tambahan, termasuk nggak punya risiko apapun dengan program ini. Dan berikan manfaat kepada dia begini. Kalau sampai program ini jalan Pak, ini teman-teman di bawah ini senang banget. Anak muda bakalan happy. Nanti Bapak akan menjadi tokoh yang akan disayang sama anak muda. Ini pertama gue nggak ribet, gue nggak repot, nggak usah pusing, gue nggak capek, duit dan sendiri. Tapi kalau berhasil, gue dapat namanya. Kalau gagal, gue tahu siapa yang harus disalahin gitu. Ya nggak gitu-gitu amat kali ya. Mohon maaf ya, saya suka agak lebay sih. Tapi I'm just trying to make my point. Maksud saya supaya nyampe maksud saya ya, nanti nggak se-ekstrim begini. Ya, sehingga itu kan kalau politik kayak gitulah ya modelnya ya. Jadi harus ada diiyainnya, ikutin, akomodir, tapi kepentinganku juga masuk ya. Ini tenang aja loh, Bapak nggak usah repot. Kalau misalnya nanti yang susah biarin saya, kalau berhasil Bapak dapat nama, itu pasti dia oke. Ya. Nah, karena begini teman-teman, budaya inovasi itu ternyata susah sekali dibangun dalam organisasi. Dan problem nomor satu yang menjadi penghambat inovasi dalam organisasi itu apa? Ini riset nih. Apa? Politics. Organizational politics. Aku punya kepentingan. Dia punya kepentingan. Dan inovasi itu kerap kali mengganggu kepentingan-kepentingan tadi. Nah, maka kalau Anda ingin berinovasi, jangan jadi orang yang polos, yang naif. Lempeng-lempeng aja, ya demi negeri ini. Ini inovasi, maju. Jadi martir akhirnya. Ya, mati dia. Sementara inovasinya nggak muncul. Jadi kudu luas. Baca peta,
bangun koalisi, tak tarik dukungan, maju, tetap kepentingannya dia kita penuhin, tapi ini kita masuk. Nanti begitu udah jalan nih berhasil, dia kan seneng kan? Itu pasti lebih open mind. Pak, yang kemarin ternyata bagus ya. Buat dari dulu yang kayak gitu loh. Padahal bukannya gue udah ngomong dari 2 tahun yang lalu, Pak. Gitu kan. Oh iya Pak, siap. Terus gimana Pak? Jodoh, buatin tiap tahun ya. Oh siap. Ya. Orang tuh kadang-kadang harus ngelihat dulu baru percaya. Ya toh? Ya kita tunjukkan dulu. Gitu ya. Saya tahu ini agak kurang praktis, tapi politik praktis tuh kayak gitu ternyata. Ya Mbak ya, makasih. Mudah-mudahan saya kan pertanyaan itu mewakili banyak dari kita yang ada di sini. Gitu ya. So terima kasih sudah mengangkat itu sehingga kita bisa jawab. Sama ngomongnya mah lepas aja karena saya bukan siapa-siapa juga di sini gitu ya. Jadi saya orang luar gitu ya, semaunya sendiri ngomongnya, mohon maaf ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Wah, banyak masih. Siap? Enggak? Enggak, Kak. Boleh, Pak? Kak, kedengeran, Kak? Oh, Zoom-nya ya. Oke, 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 oke. Siap. Terima kasih, Mas Indrawan. Kenalkan saya Agus. Kak Agus. Iya. Eh, Gini ya, tadi diawali pertama kali itu dengan data tentang anggota pramuka. Satu hal yang harus sama-sama kita sadari bahwa di Indonesia jumlah anggota yang tadi dibilang sampai sekian puluh juta itu adalah karena kita masih school base. Oh. Ya, problemnya yang muncul sekarang adalah ketika kita ingin membuat terobosan, saya nggak berani bilang inovasi, kita ingin buat terobosan, itu saya separuh kaki saya, satu menginjak di becek-becek yang siap untuk jadi emas, tapi satu kaki itu berada di rantai yang membuat kita tidak bisa bergerak jauh. Ya. Hanya stakeholder sekitar itu yang masih nggak bisa ngikutin itu. Saya coba beberapa kali, ini saya pengalaman pribadi. Saya coba beberapa kali ngadain event dengan anak-anak. Kebetulan saya bekerja dengan anak-anak disabilitas. Jadi saya mencoba membuat sebuah kegiatan dengan anak-anak disabilitas. Mungkin tidak mainstream, mungkin beda. Tapi buat saya pengen tahu sebenarnya challenge-nya mereka itu sampai di mana. Saya kasih challenge ke mereka, pencapaiannya mereka sampai di mana. Tidak lihat hasil, tapi buat saya adalah proses nomor satu. Tapi habis itu yang masuk ke saya ini segala macam sampai teguran itu banyak. Saya nggak boleh patah semangat. Tapi buat saya adalah ini saya pengen lari sebenarnya karena saya harus narik yang ini. Ini satu lagi saya diikat dengan sistem yang ada di sini. Tanggapannya Mas Indrawan gimana? Terima kasih. Ini mirip sebenarnya ya dengan yang pertama tadi ya. Pertama-tama gini teman-teman ya. Sadari dulu bahwa yang namanya inovasi akan selalu hal yang tadi kakak sampaikan dan juga kakak sampaikan. Itu nggak hanya di gerakan pramuka, Kak. Bahkan di organisasi komersial pun, di perusahaan-perusahaan pun juga sama. Saya kemana-mana ngedorong bangun budaya inovasi, ngajak orang inovasi. Tapi cita-cita kita itu masih sama, Pak. Perusahaan swasta, Pak. Anak buahnya pengen inovasi untuk kebaikan, diomelin sama atasannya, lo ngapain begituan, itu ada risikonya. Udah yang pasti-pasti aja. Ikutin aja yang saya omongin. Jadi itu tidak eksklusif hanya di gerakan pramuka. Itu sadari dulu ya. Supaya kita nggak ngerasa bahwa gue sial banget sih ada di sini gitu. Percayalah, Anda pindah ke perusahaan swasta pun Anda akan sial juga nantinya, gitu ya. Karena emang inovasi itu musuhnya banyak. Karena kita tuh ganggu status quo kan. Yang udah pasti, yang udah enak, yang udah ajak, lu ngapain neko-neko gitu. Apalagi ada kepentingan yang bisa terusik, itu lebih kencang lagi tuh ininya tuh, serangannya Pak. Ya, makanya tadi saya bilang inovator itu modal pertama harus cerdik. Bukan cerdas. Cerdik. Cerdik itu pintar baca situasi dan dia memilih sebuah solusi yang itu akhirnya bekerja dengan baik,
Walaupun itu nggak biasa, itu cerdik. Nah, jadi menjawab pertanyaan Bapak itu sebenarnya saya akan mengulang menjawab pertanyaan Kakak tadi sebelumnya. Ya, kita harus tahu dulu supaya nanti nggak dapat DM-an yang saya dimarahin. Berarti gimana nih? Supaya saya dapetin support dulu di depan. Ya. Ini sekaligus nambahin jawaban saya yang pertama ya. Simpelnya tuh gini, Pak. Kalau saya ditanya sama teman-teman di perusahaan, Mas gimana sih caranya saya tuh bisa jualan inovasi saya supaya dibeli? Karena setiap kali saya ngasih usulan ke atasan saya itu ditolak terus, Mas. Gitu. Saya bilang begini, kamu salah. Harusnya kamu jangan jualan ide inovasi kamu dulu. Itu entar. Tapi pertama-tama jualan apa dulu kira-kira? Kita tetap akan jualan inovasi kita, ide kita. Pak, kita buat program ini loh, Pak. Itu kan berarti kan kita jualan ide kan? Tapi jangan pernah ujuk-ujuk datang ke atasan, jualan ide Anda dulu. Salah itu. Jual apa dulu? Ini pakem dasar kalau kita mau meyakinkan orang lain untuk berinovasi. Apa kinerja? Oh, saya itu hebat, saya itu KPI-nya bagus. Enggak juga. Iya bagus, makanya lakukan yang kamu selama ini lakukan ya. Jangan neko-neko. Wah, lebih parah lagi. Jual masalahnya. Kita perlu use case. Jadi kayak misalnya kakak tadi itu, ketika mau mengajukan sesuatu ke pimpinan, kita harus cari tahu, pelajari dulu pimpinan. Pimpinan ini punya concern di mana? Ada masalah apa? Yang bisa jadi itu akan menarik perhatian dia, walaupun sekarang mungkin dia nggak perhatiannya ke situ. Tapi kita tahu, kalau ini diangkat, dia bakalan perhatian. Dia bakalan tertarik. Maka yang pertama-tama dilakukan adalah jual problemnya dulu. Dan problem itu harus problem yang ada kaitannya sama dia. Contoh, kalau di perusahaan, saya selalu nyarankan gini, bro, lu gini, lu datang ke bos dulu. Inovasi lo apa sih? Ini kak, inovasi saya itu, saya buat pengelolaan karyawan, sehingga nanti karyawan itu bisa secara mandiri mengelola pekerjaannya, atasan itu cukup nanti memantau dari jauh aja, nggak perlu harus micromanagement pak. Jadi harusnya kan bosnya tuh happy, kitanya juga happy, nggak ditongkrongin tuh setiap hari kan. Nah, ketika dia ngajukan ide itu ke atasan, Pak, saya ingin membuat aplikasi digital, Pak, yang itu bisa membuat karyawan bisa bekerja secara mandiri. Lo ngapain sih lo bikin pusing gue aja deh. Nanti kalau misalnya kerja mandiri semuanya, kan nanti kan gue jadi ngatur kayak gimana. Udah lah, gak usah deh, yang biasa aja deh. Lu salah, gue bilang. Gak usah gimana, lu jual problemnya dulu. Kira-kira apa problem yang dimiliki sama bos lo terkait dengan ide lo itu? Apa ya, Pak? Oh ini Pak, ini sekarang akhir tahun Pak. Akhir tahun begini, bos itu tuh Pak, kalau masuk kantor tuh kayaknya mukanya lecek aja. Kenapa? Targetnya tinggi, belum tercapai. Ini kayaknya lembur melulu tuh. Udah lembur melulu, diomelin sama istri, begitu pulang tidurnya akhirnya di sofa, gara-gara istrinya lagi ngambek. Besok harus di kantor lagi. Masalahnya bertumpuk-tumpuk, dia harus ngontrol anak buahnya. Kalau gitu gini deh, dia datang ke atasannya, Pak, eh, saya amatin Pak ya, ini udah 3 tahun betul. Kita kalau udah masuk ke November, saya tuh serang Pak, saya kalian nggak Bapak, Bapak kayaknya nggak ada waktu ya untuk keluarga, untuk kerjaan Bapak sendiri. Sampai Bapak tuh seringkali saya lihat harus turun tangan juga ngurusin kita ini nih Pak. Aduh, mudah-mudahan Tuhan ngasih Bapak kesehatan ya. Wah, bener kamu. Kamu kok perhatian sama saya ya? Bener tuh saya lagi stres ini. Bener ini. Iya Pak. Itu sampai-sampai kami itu Pak kemarin ngobrol Pak. Gimana caranya supaya kita tuh bisa bantu Bapak gitu loh Pak. Supaya Bapak tuh nggak harus capek urusan-urusan ngurusin kita ini Pak. Jadi Bapak tuh bisa ngurusin hal-hal yang lebih strategis itu loh Pak. Supaya bos besar kan lihat Bapak kerjanya lebih bagus. Ibu di rumah juga happy. Iya tuh, gimana sih bisa gitu? Berarti dia udah beli belum problemnya? Udah kan? Dia udah beli problem itu. Ini beneran problem ini. Dan itu problem gua. Dan gua butuh apa? Solusi. Terus gimana? Gimana? Solusinya apa menurut kamu ini? Jangan cuma ngomong doang dong. Kebetulan Pak, kita tuh kepikiran Pak, ngebuat aplikasi yang itu memudahkan Bapak. Bapak nggak perlu monitor kita, nggak perlu ngecek kita. Itu otomatis akan terkelola secara mandiri Pak. Nanti kalau ada masalah itu langsung ada pop-up information-nya. Bapak tadi akan kodenya. Jadi Pak nggak perlu tiap hari ngecekin kita Pak. Hanya di waktu-waktu tertentu aja Pak. Saya nggak perlu dong cerita bahwa ini akan memudahkan pekerjaan saya dengan teman-teman saya. Saya punya kebebasan untuk bekerja semaunya saya. Nggak ada tuh.
Kan saya lagi buatin solusi untuk siapa? Atasan. Tapi saya nggak bohong. Karena yang saya bilang ke atas itu memang benar. Ya. Karena memang sistem ini akan ngelola secara mandiri kita kerja. Jadi kita tinggal upload aja activity kita apa, plan kita apa, nanti sistemnya gerak sendiri. Kira-kira sama bosnya dibeli nggak tuh idenya? Dibeli. Kenapa dibeli sama atasannya? Karena apa? Karena menyelesaikan masalahnya dia. Karena creating value bagi dia. Ingat ciri-ciri inovasi. Nomor satu, baru apa beda? Nomor dua apa? Menyelesaikan masalah, manfaat. Manfaat kepada siapa? Kepada usernya. User kita siapa? Bos. Ya enggak? Tapi sebelum kita jualan manfaat, jualan masalahnya dulu. Karena kalau dia nggak merasa punya masalah, gue nggak butuh apa-apa. Begitu gue punya masalah nih. Masalah. Pak, saya cek data terakhir, Pak. 3 tahun berturut-turut, jumlah anggota kita turun terus. Dan ini kalau kita proyeksikan, Pak, kita regresikan pakai data statistik, Pak. Di tahun 2030, anggota kita tinggal 3. Bapak, saya, dan office boy. Ini, Pak. Orang akan mikir apa tentang kita, Pak? Sorry ya, lebay juga ya. Nanti tolong jangan begini ngomong ya, Pak Bos ya. Tapi karena udah sore ini, harus ada yang lebay sedikit. Ini nanti kan, kalau kita nanti diundang Pak Presiden ditanya, nanti jawabnya gimana, Pak? Nanti, kalaupun kita udah nggak di sini lagi, orang akan nyalahin kita, Pak. Ini masalah ini. Oke, gimana supaya kita bisa selesaikan masalah ini? Ini, Pak. Orang yang akan berpeluang untuk ikut program-program kita, jadi member nambah, itu kan Gen Z, Pak. Jadi kita buat program yang penting mereka gabung dulu sama kita, Pak. Nanti begitu udah gabung, kita Pak kenalkan, Pak, dengan tradisi pramuka. Tapi yang penting mereka ikut dulu, Pak. Yang penting mereka gabung dulu, daftar dulu. Nah, kata kuncinya udah muncul nih, tradisi, karena itu adalah kata kunci keywordsnya dia, ya kan? Keywordnya harus dipakai tuh. Jadi jangan, Pak, ini kan agensi, Pak. Jadi kita buat nanti banyak main TikTok aja, Pak, goyang-goyang, Pak. Ya, Pak. Langsung kamu itu ngaco gitu. Ini kamu. Ya, bukannya diskotik ini. Salah berarti ada jual. Kita buat program, Pak, yang lebih dekat dengan mereka, gunakan media sosial mereka kenal, yang memperkenalkan value-value kita. Yang penting mereka gabung dulu, Pak. Nanti gabung, Pak, kita masukkan ada onboarding, Pak. Nah, onboarding itu loh, Pak, nilai kita, Pak, tradisi kita, semuanya kita masukkan sehingga mereka jadi bagian dari kita, Pak. Mereka jadi korpsnya kita, Pak. Cerdas juga caranya ya. Jadi kita rayu mereka dulu pakai cara itu ya. Iya, nanti baru di dalam baru kita didik mereka, Pak. Boleh. Daripada nanti 2030 cuman kita bertiga saja. Silakan, jalankan. Kan bisa kan? Jadi selalu jual apa dulu di awal? Masalah baru kita jual ide inovasinya. Nah, itu yang selalu saya tekankan pada teman-teman. Di korporasi aja begitu, Pak. Ya, di Gerakan Pramuka apalagi. Harus lebih pintar lagi kita mainnya. Gitu. Gitu ya? Makasih. Ada lagi yang lain? Oh, monggo. Mikrofonnya bisa diantar ke sini? Atau langsung aja? Saya itu semalam aja dari keluarga Jamu. Dari tadi saya gemetar mungkin karena kedinginan atau mungkin karena menggelegarnya kakak menyampaikan motivasi kepada kita yang hadir pada sore hari ini, Kak. Yang pertama bahwa harus kita sadari usia Gerakan Pramuka hari ini sudah menuju semakin tua, Kak. Sudah tahun ini sudah 63 tahun. Artinya kalau kita membaca manusia di usia yang begitu, pola pikirnya, kedewasaannya, kemudian tuntutannya kepada yang muda-muda tentu kita sama-sama tahu. Dan itu yang menjadi salah satu masalah kita hari ini di Gerakan Pramuka. Bahwa ketika kaum muda mau bergerak, Gerakan Pramuka ada PDKMK, ada metode kepramukaan, ada orang dewasa yang harus membersamai generasi muda ketika hendak berkreativitas, sehingga kadang-kadang itu menyurutkan langkah generasi muda kita untuk melakukan inovasi atau apa yang ingin mereka munculkan sebagai ide-ide kreatif bagi kaum muda kita hari ini, Kak. Kemudian bahwa mendobrak kondisi ini, kalau dari sisi organisasi harusnya
Partai Nasional sebagai induk organisasi gerakan pramuka di Indonesia hari ini, salah satu contoh kalau kita ingin menuju modern yang diinginkan tadi, pembaruan contoh yang paling konkret adalah syarat kecakapan khusus di gerakan pramuka yang hari ini masih, kalau dibilang jadul, sudah sangat-sangat jadul, Pak. Masih ada kegiatan-kegiatan yang mungkin sudah sangat tidak relevan dengan apa yang kita harapkan hari ini ada modern di dunia generasi muda. Nah, kaitannya dengan itu, agar adik-adik kita, generasi muda kita harapkan punya ide seperti yang Kak sampaikan hari ini, menggebu-gebu seperti yang kita harapkan, juga sama hendaknya berlaku di seluruh Indonesia ini. Kira-kira solusi yang paling konkret untuk, misalnya kalau dari tataran paling bawah, kalau kita nyebutnya paling depan, itu gugus depan, Kak. Bahwa di gugus depan itu ada siaga, ada penggalang, penegak pandega, kemudian dengan batasan-batasan yang tadi ada, contohnya misalnya kalau PDK itu berketuhanan, bahwa ketika kegiatan mau dilakukan satu hari saja, kadang ada yang jengkel karena misalnya ada ibadah-ibadah tertentu yang dianggap mungkin ini membatasi ruang gerak. Kadang-kadang ada semacam apa seperti itu, Pak. Tapi mungkin umumnya tidak, kan. Nah, kemudian keterbatasan ini, ketika anak muda mau maju, kadang benturan-benturan tadi yang ada. Bagaimana kira-kira ide cemerlangnya untuk generasi muda kita dapat mendobrak hal-hal yang mungkin masih ada banyak benturan tadi, ya. Yang kedua, kalau saya konkretnya bagaimana kami bisa mengundang kakak, mungkin non budget mau enggak ini, Kak? Non budget untuk memotivasi, ya. Kita baru banget nih. Iya, untuk memberikan motivasi kepada generasi muda, khususnya yang lingkup partai daerah, mungkin jalur gerbang pertamanya, untuk bisa memberikan motivasi, apakah itu secara langsung atau mungkin melalui media virtual, Kak. Mungkin itu, Kak. Terima kasih. Ya, baik. Tadi kakak selalu menyebutkan ada batasan-batasan gitu ya. Ini, jadi batasan itu akan selalu ada. Ya. Kalau dalam industri ini, saya akan selalu bandingkan dengan industri ya, supaya kadang-kadang kita tuh ngerasa kayak, kan di sana enak, di kita kan enggak gitu. Aku cerita, industri itu yang ngomong seperti kakak tuh banyak, Kak. Apalagi kalau industrinya datang dari industri yang highly regulated, perbankan, healthcare, pesawat terbang, gitu ya. Itu tuh batasannya banyak sekali, Kak. Apalagi perbankan. Dia semuanya tuh diatur sama OJK. Ya. Dia nggak bisa semaunya sendiri. Dia nggak bisa berinovasi sesuatu, terus tiba-tiba dirilis, itu nggak bisa. Ya, itu banyak sekali aturannya. Tapi yang menarik teman-teman semuanya, dari semua industri yang paling cepat adopsi teknologi dan paling cepat inovasi itu perbankan. Padahal batasannya paling banyak. Jadi maksud saya begini, saya ingin ngajak teman-teman kakak-kakak semuanya untuk melihat batasan pada tempatnya. Bukan sebagai momok seolah-olah kalau ada batasan kita tidak bisa berinovasi. Ya, justru saya selalu bilang inovasi butuh batasan. Kalau ketika saya jadi konsultan, diundang oleh perusahaan untuk bantu mereka berinovasi, pertanyaan saya pertama kali adalah gini, Anda mau kemana? Oke, strategik direktifnya kemana? Yang kedua, batasannya apa? Saya selalu nanya. Gak ada batasan. Salah, aku udah bilang gitu. Kenapa? Karena duit Anda terbatas, kan? Gitu. Iya sih. Waktunya terbatas, kan? Iya sih, Pak. Ini harus selesai dalam 2 tahun. Lah kalau duit terbatas, waktu orang gimana orang? Terbatas juga, Pak. Nah, kalau semuanya terbatas, Anda ngasih batasan, itu bakalan ngaco inovasinya. Sporadik semuanya dijalankan, akhirnya nggak jadi. Dan itu pernah kejadian di Lego. Lego pernah kumpulkan 30 anak muda paling cerdas di Eropa.
dari kampus-kampus terbaik di Eropa, masukkan direkrut lab untuk membuat produk Lego yang paling inovatif tanpa batasan. Hampir bangkrut Lego. Akhirnya dibatasin lagi sama direkturnya yang baru. Dibuat aturan. Oke, blok Lego harus ngikutin kaidah ini supaya bisa disambungkan antara Lego satu dengan Lego yang lain. Ya, sebelumnya enggak, masing-masing buat dan enggak nyambung Lego itu. Enggak bisa nyeklik gitu zaman dulu. Ya. Dan turun ke lapangan, temuin anak-anak, pengen cari tahu mereka tuh sebenarnya kalau main tuh sukanya apa. Jadikan itu batasan kamu ketika kamu buat inovasi. Jadi inovasi itu butuh batasan. Jangan lihat batasan sebagai momok. Ketika ada batasan, kalau saya ini pertama kali dengar begini langsung gini, ayo aku pengen pelajari batasannya apa sih? Give it to me, kasih ke saya. Coba aku pelajari batasannya deh. Habis itu ketahui dengan sangat baik mana yang benar-benar nggak boleh dan mana yang boleh. Fokusnya pada yang nggak boleh aja. Jangan lakukan yang tidak boleh. Selama tidak dilarang berarti boleh. Begitu aja. Ya, pakai media gitu. Pokoknya kalau nggak dilarang, nggak ada larangannya. Kalau Quran kan gitu kan, selama nggak dilarang, boleh kan gitu. Ya, pakai aja pakem yang sama. Ya, boleh. Nah, misalnya gini, ketuhanan harus ada doa, ikan bagus. Cuman kalau doanya setengah hari, ya mungkin itu harus kita pertimbangkan. Problemnya bukan doanya. Problemnya bukannya problemnya bukan aturan berdoanya. Ya kan? Karena baik gak? Baik. Harus memasukkan unsur Tuhan dalam apapun yang kita lakukan. Baik apa enggak? Baik. Saya hari ini tuh harus connected dengan Tuhan saya supaya memastikan bahwa saya melakukan sesuatu yang Dia ridhoi, kan gitu. Manusia, apalagi manusia beragama kita di negeri ini, apapun agamanya, itu punya prinsip yang sama. Gitu. Nah, cuman kadang-kadang kita eksekusinya ya nggak pas. Gitu. Lawang lagi pengen manjat gunung, doanya setengah hari, keburu gelap, nggak nyampe di atas. Ya, pas belum sama maghrib udah turun lagi, nggak sampai ke atas. Nah, ini berarti desainnya yang salah. Nah, maka coba beneran tahu batasannya apa sebenarnya. Dan aku yakini pasti semua batasan tadi, apalagi kalau ini ada value-value harus dimasukkan, itu aku yakini pasti baik. Ya, semua value-value yang ditanamkan sejak saya kecil dulu di Pramuka itu sampai sekarang relevan pasti baik. Cuman eksekusinya ngikutin zaman. Jadi itu dulu, saya nggak tahu batasannya Pak. Tapi saya menduga nanti kalau kita pelajari satu-satu, kita klarifikasi lagi, kita akan tahu nanti, oke, yang ini ikutin saja, yang ini kita boleh kreatif. Ngikutinnya pun, yang penting apa? Kalau di dalam militer itu ada namanya commander's intent Pak. Niatnya sang komandan. Ya, misalnya contohnya begini. Perintah. Kamu bawa pasukan naik ke atas bukit itu. Kalau nanti pasukan musuh lewat bawah bukit, kamu panahin dari atas. Itu perintahnya. Niat saya, commander's intentnya, tadi itu adalah perintah, instruksinya adalah commander's niat saya. Kamu itu harus kuasain bukit itu. Kenapa? Karena di bawah bukit itu adalah jalur logistik untuk pasukan kita yang ada di area sana. Dan kita dengar ada intel bahwa jalur logistik ini akan diserang oleh musuh. Maka kamu ada di atas, misi kamu sebenarnya adalah apa? Mengamankan jalur. Tiba-tiba dalam perjalanan ngikutin instruksi sang jenderal, hujan lebat, bukitnya longsor, tidak mungkin pasukan kita naik ke atas bukit. Apa yang dilakukan? Pulang, lapor, kami gagal dalam tugas. Kami nggak bisa naik ke atas bukit. Apakah gitu? Enggak. Harusnya apa yang dilakukan? Improvisasi berbasis apa? Tadi ada instruksi, ada satu lagi apa? Selain instruksi ada apa tadi? Satu lagi? Niatnya siapa? Niatnya si jenderal, commander's intent. Niatnya jenderal apa sebenarnya? Misi dia yang sebenarnya apa? Mengamankan jalur logistik. Kalau gue nggak bisa naik atas bukit, apakah otomatis aku nggak bisa mengamankan jalurnya? Enggak. Cari cara, improvisasi. Entah bikin parit, entah jagain jalurnya. Pokoknya apapun lo lakukan, yang penting jalurnya aman. Nah, kita harus bedain antara instruksi perintah dengan niatan si jenderal. Kerap kali jenderal hanya ngasih perintah tanpa ngasih tahu niatannya. Maka tugas kita adalah apa?
cari tahu, tanya niatnya apa. Siap, Jenderal, laksanakan. Izin. Boleh kami dikasih tahu apa pertimbangan Jenderal kenapa kita harus kuasai bukit itu? Dia akan cerita. Siap, Jenderal, laksanakan. Udah. Balik, sebagian pasukan kita mati karena emang posisinya nggak bagus. Tapi misi tercapai nggak? Tercapai. Dapat tanda pahlawan. Karena ini prajurit cerdas. Ya. Kalau misalnya banjir, longsor, nggak bisa naik, pulang lagi, lapor Jenderal. Kami gagal Jenderal, kami siap hukum Jenderal. Ya hukum beneran, nanti gue jadi anak buah kan gitu kan. Gue butuh prajurit cerdas, bukan prajurit kayak beginian gitu. Ya lu kalau nggak bisa naik ke atas bukit, paling nggak lu selamatin deh itu pasukan itu gara-gara lu. Kan kita ada di sana 200 prajurit itu mati kelaparan gara-gara lu goblok gitu. Ya kan gitu kan. Mohon maaf ya, agak ekstrim juga nih bahasa saya ya. Ini direkam ya? Direkam. Tolong tidak gitu ada suara gitu ya. 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 Artinya kita jadi prajurit itu kudu pinter juga. Malah sudah ya. Tanya, gali. Karena setiap bos pasti suka sama anak buah yang pintar. Nah, salah satunya adalah cari tahu dulu ini apa sebenarnya intennya. Terus bahwa kalau ada aktivitas perlu ada orang dewasa yang mendampingi. Kalau saya sih, anak saya ikut acara pramuka, saya lebih tenang kalau ada orang dewasa dampingin sih. Dan orang dewasanya ngapain gitu aja sih. Kalau orang dewasanya itu nyuruh doang gitu, ya gue nggak oke. Anak gue berarti nggak ada inisiatifnya, anak gue berarti nggak ada kesempatan untuk belajar dari kesalahannya. Tapi kalau peran dia sebagai fasilitator, facilitated the process, learning fasilitator, bang, itu keren. Balik lagi contoh sekolah alam. Sekolah alam itu sebenarnya tuh versi modernnya pramuka, tapi dia ikut jenjang pendidikan menurut saya. Dan dia juga belajar ilmu kurikulum seperti biasa, matematika, IPK semuanya. Anak-anak tiba-tiba disuruh ke Semeru. Kemarin anak saya suruh ke hutan lindung di Lampung. Dia yang ngebuat planning semuanya dari awal sampai ini anak SMP. Jalur naik bisnya, sewa bisnya, kapalnya di sana, tendanya ngebuatnya gimana, sewanya semuanya. Tuh anak-anak semuanya itu yang melakukan. Ya, gurunya jadi fasilitator. Ada 2 yang dampingin, satu laki satu perempuan. Dan gurunya itu memang benar fasilitator. Dia making sure bahwa anak-anak kalau ada yang mau ditanya dia nanya. Dia making sure bahwa anak-anak tuh selalu oke keadaannya. Dan juga wakil orang tua yang ada di sana. Tapi basically ketika anak-anak making mistakes, itu fasilitator kadang-kadang biarin aja. Supaya mereka bisa belajar dari kesalahannya. Begitu salah terus, kok apa menurut kalian? Kenapa kok ini terjadi? Apa yang kamu pelajari? Jadi itu berikutnya kayak gimana ya? Dan mereka nyaman dengan itu. Bukannya, wah kalau anak-anakku nanti salah, nanti aku dimarahin sama orang tua ya. Aku nggak lakukan pekerjaanku dengan benar. Bukan, kerjaan kamu tuh facilitate learning process. Bukan sebagai tukang perintah-perintah dan making sure semuanya oke. Nah, mendudukkan peran fasilitator ini di orang dewasa tadi itu menjadi kunci gitu. Nah, ya. Ada yang belum kebahas belum tadi, Pak? Udah semua ya? Mudah-mudahan Pak ya? Sudah semua ya? Oke, saya tahu bahwa jawaban-jawaban saya pasti meninggalkan lebih banyak pertanyaan dibandingkan jawabannya. Ya. Tapi kan Mas Indra pasti gitu di kepala Bapak Ibu semuanya. Kan dunia kan tidak seindah itu Mas Indra. Mas Indra nggak ngerti sih. Coba deh sekali jadi pengurus. Pasti stres. Iya, pasti udah ngomong gitu dalam batinnya, hati-hati teman-teman kan. Oh enggak ya. Ya karena memang hari ini saya tidak niat hadir untuk berikan jawaban. Karena siapa sih saya? Saya nggak ngerti apa-apa tentang gerakan pramuka sekarang. Saya nggak ngerti apa-apa tentang apa yang terjadi di dalam gerakan pramuka. Saya hadir niatannya cuma satu. Saya itu orang tua yang anak-anaknya masih remaja. Dan saya ingin banget anak-anak saya punya value-value, nilai-nilai kepramukaan yang saya dulu dapetin. Dan untuk itu saya bergantung pada kakak-kakak semua yang ada di sini. Saya hanya berharap kehadiran saya, obrolan saya yang kadang-kadang semaunya ini bisa membuat sedikit perbaikan, perubahan, sedikit ada sesuatu di masa yang akan datang di mana saya langsung bilang, nak, kamu wajib ikut pramuka semuanya. Dan anak saya bilang, ya aku gak ayah nggak usah minta, aku pengen join. Ya, karena di tangan kakak-kakak semuanya nasib negeri ini. Ya, anak-anak kita yang akan menentukan nasib masa depan negeri ini. Dan kakak-kakak yang ada di garda depan untuk memungkinkan itu jadi kenyataan. So, mohon maaf kalau ada kesalahan dari saya banyak asal ngomong aja, mau dimaafkan, jangan masukin hati ya. Gitu ya, mudah-mudahan bisa
memancing banyak pertanyaan yang kakak-kakak akan temukan sendiri jawabannya, aku yakin. Ya, nggak perlu orang kayak saya untuk bisa ngasih jawabannya. Saya cuma ngompor-ngomporin doang. Maka kalau saya bilang saya motivator, bukan. Saya itu provokator, Bapak Ibu semuanya. Jadi mudah-mudahan saya bisa provokasi Bapak Ibu semuanya demi pramuka yang lebih baik, demi Indonesia yang lebih baik. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.